Wa idza rusululan nalikane dikai wektu sapa ar-rusulu para rusul. Ukitat tegese dikai wektu sapa rusul. Bilwawi lan wawu bagian tiro asap awu kitab wa bilhamdi lan hamzah badalan hale dadi kali minha saking wawu. Jelas? Mantap bener. Ora paham. Secara platina wis apa? Ono kitab kaliran opo. Biasa wae. Biasa keliru no. Sama aja nih, apalannya bu? Apa? Bahasa Arab itu unik, jadi asalnya itu waktu. Nah, waktu itu kalau Jum'ah itu sebagian orang Arab sudah bisa, makanya diganti aja. Jadi wukitat itu original, wukitat itu hamzahnya badalan. Contoh yang terkenal ya, ada yu akidu tak tidak, tapi yang istimewa lu tahu tidak, pinter nomor. Ya kan? Kalau di beberapa penjelasan syafa itu mencontohkan wujud. Wujud itu orang Arab kadang ngomong wujud. Saya pikir bisa itu orang hasil. Pokoknya meneng ngerti, nah ini wukitat. Yang wukitat itu yang badalan, hamzahnya badalan. Wa idza rusul lan nalikane dikai wektu sapa rusul, wukitat tegese dikai wektu sapa. Ya kados ini aku kepengin model wukitat ya wa idza rusul nalikane rusul wukitat ini masalah kan kita kadang kemarin ikut pakai apa wa aljamu idza idofatan ila jumalil afali jabal apa sih wa aljamu idofatan wa aljamu idza idofatan ila jumalil afali kahun tidak tahu siapa idza itu harus sejumlah fi'il. Artinya kalau rusul kamu jadikan mubtada nanti yang menjadi jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau rusul jadi mubtada, nanti jumlahnya jadi jumlah ismiyah. Makanya diulang idza ukitatir rusul ukitat. Biar jumlahnya tetap ismiyah. Seling. Seling no. Orang kiai profesional. Wa idza rusulun nalikane digawe wektu sapa rusul ukitat tegese digawe wektu sapa rusul ukitat silwami wa bil hamdi kadalan hale dadi genti minha sange wong. Jumian tegese den kumpulna sapa rusul liwak den krana siji wektu. Di ayi yaumin tegese krana dina ayi yaumin tegese dina adimin kang gedhe ujilah den persiapno utawa ditempokan atau dipersiapkan wis terserah pokoke ujilah itu dikasih waktu untuk itu. Lihat jadi karena kesaksian ala umam ini mengatasi beberapa umat Rasul kitab ini telanjang. Untuk apa liyaumil fasl? Mana ngaji jalalan sing tenanan untuk ben nak Rasul-rasul dikumpulkan satu Muhammad satu umatan sing di ya Muhammad niku sing ngojar. Keren apa? Keren. Coba umatan sing di sing jujur. Jadi pasti seni kaji Nabi keren. Dua jalalan masih gosowi banget. Ini kalau salim alamah wah. Menang gaya. Dengan gaya. Gaya pengiran itu. Dia suka. Ujilah lidah jadi karena kesaksian ala umamnya mengatasi pro-pro materi rasul bersaksi kitab ini kelanjut nyampe risalah. Kalau kita ya posisi dipersaksikan menerima risalah yaumil fasl. Karena dino pemisah dino di antara makhluk. Mesti makhluk napa istilahnya yakin contoh gampang yakin mesti jawab wamtazil yauma itu menunjukkan di dunia itu mujrim sama saleh itu boleh kumpul. Kalau dia sini harus koyo ya mau di bakul tengah itu. Ini
dunia. Tapi sobat itu seraiso. Karena sobat itu muslim soleh itu harus berpisah. Oh, coba. Kalau sekarang masih bisa. Malahnya kita sing toyib, mereka sobat dia mizawal kobita, minamil wa ala kobita, kalau ala. Saya orang liamiza. Orang liamiza. Jadi podo-podo ngambung Hajar Aswad, sitok kangen Hajar Aswad, sitok mbak Haji. Sama-sama museum Hajar Aswad. Ini jadi dunia. Sitok kangen Ka'bah. Sitok kangen Haji. Orang diliamiza, belum dipisahkan. Belum dipisahkan. Yang tidak. Rasa contoh nomor kedua contoh menyinggung banyak pihak. Profesional kafe. Nah itu ya pasal. Jadi pasal itu diulang berkali-kali. Kadang diistilahkan pasal, kadang dengan wanita yauma. Nah liamiza kayak rapal. Ayo saya hafal terus liamiza wa kita. Bayar coba ucapnya. Rasa terus no. Wes pakok banget. Ya jelas ya. Liyaumil pas. Utai redaksi model ini, wa ma'adrokan itu tahwilun itu dadekno prahara. Mesti ben wong ana ora tahwilun gawe prahara, gawe apa wis. Soale goro-goro utawa ngantuk gede lisani maring tinggal pasal. Wailun den roko wel iku yauma idin ing dalam dinane iku sampean sing seneng. Wae kula nu sering saya itu pastikan kita ini ngaji paling enggak bukti sebagai musyrik sebagai apa? Membenarkan Quran. Sampai ingin kita bisa itu kan bukti kita membenarkan Quran. Setidaknya lepas dari status mukadzib. Jadi kan ora usah bayangno dadi wong saleh nganti kowe ngaji, iku bukti. Musyrik waliane. Makanya nanti kalau malaikat-malaikat yang lebokno kene neraka dari wailu ya maidil lil mukadzibi. Wa ana minal musaddiqin. Kan gak mungkin ya jamaatul jalalain. Ya alat takdir di kita bilang. Orang apa? Cara kata-kata itu gak pas. Gak bantu. Mesti pantas ya ahlal jalal. Ya ahlal mahabbah li kita bilang. Jadi dengan ngaji tidaknya tidak apa mukadzib. Tapi juga apa? Makanya bahasa Arab ketika rame-ramenya musyrik ngaku nabi saya maklumatkan. Makanya kesunatan itu zaman akhir jeneng Sumarno gue sunat. Kok gak mungkin ngaku apa? Pak Imin. Jadi dia itu baca, terus namanya ada musyrik dulu. Ini kok saya? Karena jenengmu Parto kan nggak ada. Saya ngatur jenenge Jawa terus no. Ya jadi ngaji Quran dikenal. Piye-piye yang masuk neraka itu bukan musyrik. Pastikan kita ini minal musyrik. Makanya sering disebut bala anal ala dari kita kan syahid Allah annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Pastikan kita ini minas syahid. Kita berdoa, rasa kemen mandi. Gue ngeling-ngeling ada pengen. Terus ngomong aja, ya Allah enggak harus mustajab. Ini maklumat kalau saya ini mengakui eksistensi engkau. Cara kitab-kitab hakikat kitab tasawuf. La'an ukhramal ijabah. Ahabbu ilayya min ukhrama ad-du'a. Saya tidak mustajab lebih senang daripada saya bisa doa. Karena doa itu sudah mukul itu. Mana kalau donga murah mandi, karena itu penting donga mandi itu. Karena sekali pernah mandi terus tidak mandi, Tuhan enggak konsisten. Mana soal Tuhan. Kalau itu saya kan yakin dongane wong-wong rada bulat-bulat kan jarang. Kalau itu dipakai ukuran ada Tuhan masalah. Karena banyak ada
Mustajab nih enggak mustajab. Makanya banyak ulama yang enggak pasti suka doa, suka muji-muji pengiran, karena takutnya ini dipakai ukuran hubungannya dengan Allah. Makanya ya bertaruh, ini jazai doa itu bertaruh. Ngomong ini. Iya, makanya kan Quran dimulai Bismillah, Alhamdulillah. Yang pertama itu muji Allah. Inna wa yuhibbu ayyuhmat, Allah itu suka dipuji. Ya caranya gimana? Ngitung yang sudah terjadi saja. Fadkuru ala Allah, ngitung. Ditekdir Islam, ditekdir mukmin, ditekdir kambinan kayak mana? Ditekdir apa berarti? Tutupi aurat ya. Tutupi aurat. Tiba sayuari sawatikum. Misalnya ngaji jalan nggak paham, bisanya masih pakai apa? Artinya melakukan berdoa, melakukan berdoa. Padahal Allah jawab, orang-orang hambaku berdekat dengan aku, setingkat berdekat melakoni sesuatu yang saya perlu. Masuk pakai apa? Aurat. Lu coba jangan gue jalannya tapi kakuan cekak. Masalah. Oke. Paling tidak sudah ya sudah ikhtiasan, sudah itibaan, sudah anu yang gawe pangeran kudu zinatakum. Ada ulama yang bilang memahami Quran bagian ulama. Nah, orang-orang mesti ngaji, maca, sholat, maca, serapati pahamlah, nganggo kabi. Ini saya tinggal kulit masjid. Lu coba kalau ayatnya mutabak baru tidak kulit masjid habis. Jadi aku nak baca Quran, api ya Quran. Orang awam butuh nak sholat itu ambil. Serau sampai dasar jadi ulama, repot. Jadi kadung ulama, udah ulama. Bisa pak? Binatakum indah. Masih ada tulisannya wakulu. Gue sampai sholat, masa mau bersolat mangan. Semangan, warak turu. Ini itu sumpah dia jiu. Kalau di rumah kan kiai, jadi harus berakhlak. Kalau pas di rumah kan dicucuk. Makanya amtas alum kordan, fotografi. Kalau ngaji itu tidak ada jalan keluar. Ya, jadi kalau suwun kalau anda tidak paham jalan sholat rapat ini pengiran tidak emang kelambi. Kalau kita sholat itu khusus zina. Jadi bukan buatan ya. Kalau itu kan belajar seperti itu banyak sekali. Ada ulama menghentikan begini. Takmilah atau ideal itu tidak boleh jadi definisi. Yang jadi definisi itu pokok-pokok. Sehingga Allah itu kalau mesti sujud ya sujud saja. Sujud itu apa? Melibatkan anggota tujuh untuk tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika saya ulang lagi, ketika ada ulama bilang khusyuk itu rukun sholat itu dibully sama ulama-ulama lain. Khusyuk itu subjektif. Pemana utang banyak suka. Banyak. Tapi gerakan fisik itu standar. Apa gerakan fisik itu standar? Karena Allah itu mensifati umat Nabi itu hanya gini. Anggap saja taruh itu kitabnya ke Nabi. Taruh humrukaan sujud. Yang penting aja Nabi dulu gue itu sujud. Tidak ada penjelasan. Pas rukuk itu hanya film Allah. Itu semali-mali ya, orang mali tidak usah. Itu kan bagus. Taruh ayat Muhammad umatkan rukaan. Itu kan fisik. Sujud itu gerakan fisik, rukuk juga gerakan fisik. Enggak ada di Quran wa fi ruku'ihim dzakaruha. Oh. Wa nasuhu ma fi qulubi illallah. Ada penjelasan itu untuk wali. Saya dulu kalau ngaji Mbah Mun, kalau nerangkan itu mesti bilang gini. Isi batasannya wali, ke melok-melok. Ini urusannya wali, kamu jangan ikut. Misalnya orang tuh makannya sedikit, kalau sholat khusyuk itu wali. Gue nak orang wali. Gue makannya sedikit, kuru wali.
Ya rugi. Makanya kalau baca Quran di jiwa ya tarohum. Makanya fi'lul qalbi itu udah usah bagian dari satu sikah. Enggak ada di sholat mazhab syafi'i mazhab lain fi'lul qalbi yang menjadi satu sikah, enggak ada, semuanya fisik. Apalagi jenis haji fisik semua. Pelem pangeran tawafem pengkindo. Sampai releng pangeran hubung itu terus sayang itu. Iya. Makanya titeni tenan. Pelaku. Kamu ingat Allah terus, tapi nyuruh pakai celana dalam, pakai mahit yang berjahit. Belum pengiran terus. Sama yang aku pakai tidak berjahit, tawafin gitu. Sama. Sayang normal secara fisik. Sebenarnya pakaiannya tidak berjahit. Jadi betapa baiknya Allah. Sering dalam ibadah itu hanya syarat-syarat fisik. Lah semoga. Ini secara fisik mengikuti tafsir. Saya pastikan. Betul ini saya pastikan. Ada malaikat yang agak hasut, agak sentimen. Malaikat itu kan banyak, ada papan atas, papan tengah. Ini yang enggak papan atas. Malaikat ini juga udah kamu jalan-jalan saja, mencari silakot dikri, masih sedikit, masih ilmu. Kalau kata orang itu kan masih halal wafaroh. Setelah itu ketemu masih ilmu. Terus kata Allah, sudah ya itu, diam semua di situ. Wah malaikat semuanya sama afgan, malaikat ada yang sentimen. Tapi ada di situ nyari temannya, dia sebenarnya ada ingin haji. Inafihim fulana, inamaja alih hajatin, nyari teman. Narik konco WA. Konco bisnis itu. Bagian rumah itu. Tapi apa kata Allah? Humul kaum mulai sobihim jalisun. Kalau di redaksi Bukhari, humul kaum mulai sobihim julasan. Sudah tetap sama afan semua. Itu satu kaum, siapapun yang di situ mendapat ampun. Siapapun yang di situ. Termasuk kalian yang ada. Apalagi yang bawa jalanan. Sebenarnya jelas fisik. Enak ini. Karena menurut saya malaikat yang agak sentimen itu bisa dibantah. Makanya malaikat ini dapat ngaji. Enggak misalnya. Gue tapi wiridan, tapi ini gue nikmat. Wong udah kabeh tapi enggak bilang. Tetap malaikat enggak mau tahu. Karena ngukurnya apa? Majelis fisik. Gak bisa bayangkan. Artinya gak bisa. Kali ongkong merem bagus. Meremelek. Makanya ketika ibadah itu disyaratkan ideal oleh sahabat, Nabi gak suka. Ketika Nabi ngendikan wafi buti ahadikum sedekah. Sudah, ngumpul istri kamu itu sedekah. Atau masih mau loh. Enggak benar aja. Bentuk ancaman. Lalu mau aten ngene-ngene. Dipanggil gak mau. Anak sama lagi. Mungkin apa jawabannya Nabi? Jawabannya Nabi itu hanya menerangkan fisik. Alih sawadu ahafi haromin. Apa anak alihi misru. Iya, nak sing dikeloni wong liya. Padahal terima bojomu secara mau fisik tak. Aku wis wedi. Kan wis serius kadang problem. Itu kan artinya apa? Sahabat itu ingin ideal ibadah dia etika, wiridnya. Ternyata Nabi mencontohkan juga lah kamu kumpul istri kamu juga ibadah. Sahabat tanya, ayat di akhir sudah sahabat dahulu walau ajrun. Masa Nabi urusan kelon itu ada? Ternyata Nabi jawabnya fisik. Iya, kelon wong liya malah dosa. Segampang itu Islam itu. Lalu saya ada ngaji, tapi ngaji ke saya juga paham. Iya, bentuk juga. Oh berat, malah berat ya. Berat. Akhirnya malaikat, serap paham lu aku ngaji. Makanya penting gawe nasi bisa itu penting. Kalau bocor, saya pastikan di tafsir beberapa tafsir.
Yang penting Anda tidak mengkaji. Itu jelas maklumatnya Allah itu wajib ya wajib. Wes jenenge ngaji tetap enggak mukaddim. Masih kok Wajib tidak mungkin. Nggih. Rasa aneh-aneh. Soalnya ini dia kekuatan. Silakoni. Saya beri contoh ya, ini di tafsir lagi. Kalau biasanya memang gini kalau saya ngaji, siapa kita ini karena ngaji kiai ini dikulak terus dijual. Tapi kiainya itu yang dosennya itu aman. Jadi, ini cerita biar zaman tambah pasti. Sebetulnya di beberapa tradisi kita, tradisi ulama ahli sunnah wal jamaah, kita. Kalau ini tadi surat apa? Nun ya? Itu kalau apa? Kalau enggak bikin ukuran ukuran. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina terusnya. Alladzina yattaquna syirka billah. Jadi enggak harus takwa yang ideal intisalul amamir wal wali lah itu sama. Cara bangun itu urusan wali. Urusan kita ini yattaquna syirka billah. Wa aqulu hadzal qawlu inti huwa as-safiqu alladzi la ma'jila anhu. Ulama wa yasilu alaihi wujud ahadwa annal muttaqiya anisyirki yasduqu alaihi annahu muttaqi li annal muttaqiya anisyirki mahiyatun muraqqabatun min qaidini kalane memrojikan dia suka mantep tenan itu kan agak bulat terus bata annakul laman sadaqa ali annahu muttaqin anisyirki faqad sadaqa ali annahu muttaqi. Orang ketika disuruh menyembah selain Allah enggak mau itu berarti menghindari selain Allah. Artinya tujuan dia hanya Allah. Itu sudah disebut mutakin. Hanya gitu itu sudah disebut mutakin. Jadi satu orang semalaman saja itu sudah. Nah, kemudian kitab-kitab yang sudah retoriko orang-orang soleh ideal terus takwa paling pokok itu takwa minasyirki. Setelah itu takwa minal kabair. Terus lama-lama takwa minasohoir. Terus makom paling tinggi takwa minal hoiri. Wah, gaya tok. Sampai kamu mati jadi lawan taubat. Saya periksakan, tidak saya puji sebagai orang tasawuf. Taubat no. Enggak usah sok-sokan. Dulu yang orang-orang gitu kan Husain Al-Khallat, Abu Yazid mungkin fisiknya jejak rekamnya kan jelas. Oke, jujur ini maaf jadi. Tak obat no yakin no. Orang tak golek rumah sakit sing mahal. Wong ora ngarah mari. Meneno dhuwit no. Jadi segampang itu. Artinya gini. Cara ilmu mantek itu, ya mukadzib itu waliane lawan katane musaddiq. Ya sudah, orang sing yattaquna syirka yuqalu lahu al-muttaqun. Sudah itu. Terus kata ilmu mantek, takmilah itu enggak boleh jadi definisi. Ya tentu kita sholat, kita zakat, kita puasa, tapi tetap takmilah itu enggak boleh jadi apa? Enggak boleh kamu definisinya mobil itu yang ada AC-nya, yang ada aksesorisnya enggak bisa. Mobil ini soalnya nomor ini rodanya papat, terus panas kabeh. Ya itu jadi mobil. Enggak boleh definisi mobil itu yang ada AC-nya, ada aksesorisnya. Terus joknya empuk, enggak boleh. Definisi kok kemana-mana itu enggak boleh. Sesuai mukmin itu sing iso maca jalalan, wah kacau. Kacau. Man sayyidah syahadatal haq ya mukmin. Lah soal kok ketambahan plus fasik ya sudah. Tapi mukmin dulu. Ya nanti kan setelah rodanya 4 bentuknya kotak gitu definisinya mobil. Nanti tinggal nambahi ngadat, butut. Enggak apa-apa tapi tetap mobil. Paham ya? Terus niki kersane niku. Kersane jelas. Terus innal muttaqin alladzina taquna syirka billah. Sudah enggak ditambahi lagi.
Wa aqulu hadzal qawlu inti wa as-sahih alladhi la ma'dila anhu. Nah, itu kan ekstrim banget. Yang di sini itu kan ekstrim banget. Ini batasan yang paling ini ya. Paling minim. Paling minim. Untuk yang enggak daftar wali sudah cukup gitu. Alladzina taquna syirka itu. Hadzal qawlu indi huwa as-sahih alladhi la ma'dila anhu. Ya, harus itu. Nah. Oh, harus itu. Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan. Harus begitu. Lalu kalau nak ketemu soleh-soleh ideal kan sudah sering sowan. Kedai jenengan ngene, Mas. Suruh ngaji muhatam aku lah. Bab mungkin ibadahnya soleh kok, tapi nak ngaji keliru kan. Definisinya itu keliru. Baru tak Salim memang Pak Rozi enggak ada pendapat lain ini. Termasuk pendapatmu terlalu penting. Ya kalau terus ya. Jadi jenengan banggalah karena tidak wailu yauma idzil lil kadzibin. Ya nanti kalau ketemu malaikat kok minat mbek kowe. Wacana. Qala wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Pokoke kaya nak khutbah ning omah lho. Qala wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kowe ku malaikat kok ngono ku piye? Aman, aman. Hadza iki wa'idun iku ancaman lahum kedhe mukadzibin. Alam nuhlikil awalin. Alam nuhlik ana ta orang rusak kita, ngrusak ingsun al awalin ing dhisik-dhisik. Sing krana bitakdihim krana oleh mendustakan para awalin ing ahlaknahu. Tegese rusak ingsun hum ing al mukadzibin. Sumanuti umkono li ngetut gurene ingsun. Hum ing kabeh wong dhisik tak terusno al akhirin ing sing buri kabeh. Sing miman setengah sanging wong kadha utawa miman sing akhirin iku miman sanging wong kadha kang yo mendustakan sapa ikilah wong-wong utawa man to akhirun kakufari Makkah kaya dene kafir Makkah. Fanuh likuhum to fanuh likahum mongko rusak ingsun hum ing kabeh. Kadalika kaya mengene kabeh mistafilina tegese padane perilaku kita atau keputusan kita fil mukadzibin afalu nglakoni ingsun fil muslimin kelan wong sing pendosa. Bikuli manit seklan sekabehane wong ajrama kang dosa sapa man fima ing perkara stabilu kang ampe teko apa. Panujiku moko ngrusak ingsun hum ing mujrimin. Ini sebenarnya wailu yauma idzil lil mukadzibin. Justru pengumuman diulang-ulang itu kowe sing ayem. Jangan-jangan wailul mukadzibin pengumuman pertama. Berikutnya lil mukminin al fasikin. Ternyata enggak, di semuanya diulang-ulang tetap wailu yauma idzil. Wanu saya baca Quran tuh senang sekali. Ini kalau pengumuman kedua beda, ketiga beda, bisa masuk kita. Makanya saya tuh bangga dengan Quran itu bangga. Pengumumannya konsisten. Loh kalau lama-lama wailul lil murain, wailul lil mubalighin sing talabul ujrah. Wah ini repot. Wailul lil kiyain alladzina talabul mansib wal jah. Repot. Masuk lah. Wailul liman ba'u ibadatul haji wal umrah. Repot semua nanti. Supaya sama sih senang baik Quran. Wailul mukadzibin diulang-ulang ya masih wailul. Jadi kamu ini sedekah lazim sing pas sedekah wahul lazim. Lo kan sedekah itu kan kontra tidak menjadi mukadzib. Maka ini sedekah wis dijiwai itu. Ben malaikat wah kondang tenan jadi. Mana kurang apanya? Makanya ngaji bang soleh-soleh yang terlalu itu rodok dikurangi. Bahaya. Mas bahayanya itu menjadikan definisi soleh itu segala-galanya. Loh betul loh, saya itu pengagum orang alim di bab ngaji loh ya. Kali baca kan? Begini ada cerita. Imam Ghazali itu kalau masalah fatwa atau ilmu itu gak suka sama orang soleh. Itu masyhur itu beliau. Karena beliau itu trauma. Ada orang soleh menfatwakan pengalaman dirinya. Wah untuk jadi wali itu harus wiridan, sering iktikaf, sering gini. Akhirnya apa? Seakan-akan untuk jadi wali itu harus seperti itu. Makanya beliau menghentikan wasufiyu la yatakallamu ila an khalih. Kalau ngaji sama orang alim itu orang sing ngomong, sing ngendikan sesuai ilmu. Sehingga dia bisa jadi coba. Umar itu dapat hidayah justru ketika ingin bunuh Rasulullah. Itu kalau orang alim cocok tidak cocok kan cerita. Umar harus dapatlah Rasulullah. Terus ketemu orang. Bagaimana kamu bunuh Muhammad? Saudara putri kamu itu sekarang ikut dicari. Setelah dicari ketemu
di parnya itu, pas baca Quran Toha itu menjadi sababu Islam. Said Hamzah itu nggak ingin Islam, dia tuh hanya ingin mantau Abu Jahal. Dia tuh diceritain maulah dulu orang Arab mulai dulu punya ajarian. Tadi kemenangan kamu dihujat sama Abu Jahal, nggak terima, diparani. Fahamalatu alhamiyah ala Islam. Jadi dia karena tersinggung punya keponakan kok siksa orang lain tersinggung terus dia masuk Islam. Jadi masuk Islam itu dia nggak paham. Pas pertama masuk Islam, kamu tahu Muhammad itu siapa? Ponakan kamu. Kamu tahu saya sekarang gimana? Saya sekarang ikut Muhammad. Kayak apa? Artinya apa kata Imam Ghazali? Masalah fatwa jangan ikut orang soleh akan menceritakan dirinya sendiri. Jadi wali itu ngono. Pertama di duit kalau umroh mencerita. Seakan-akan rezeki itu hanya dari jualan apa? Umroh. Nanti kalau Toha ya seakan-akan rezeki itu mesti dari mubalek. Enggak jadi dukun ya seakan-akan dari dukun. Tapi wal alim alladzi yatakallafu an syai' bima huwa alaihi atau ala ma huwa alaihi. Sehingga di kitab-kitab tasawuf yang sekarang orang alim kayak Imam Ghazali tetap cerita sesuatu yang ngadili ulama sekalipun, kayak ada bab ulama. Lah berkahnya orang alim itu cerita objektif, sehingga cerita. Coba yang mateni Wasit, yang mateni Hamzah itu siapa? Wasit. Qatala ahabban nas ila Rasulillah. Tapi awal dia mendapat hidayah itu setelah membunuh Hamzah. Cocok tidak cocok itu ilmu. Jadi orang soleh itu bisa diikuti fi'lunya, kita hormat. Tapi ojo ngaji, ojo fatwa. Munik lah misalnya ngaji, mesti cerita. Masya Allah, raudhah itu. Pokoknya orang Islam, tak orang sowan Kanjeng Nabi. Lah itu kan fatwa itu kan masalah. Nah cara fikih uang yang ada yang mendesak ya fardu ain, ngurmat keluarga, ngurmat anak bojo. Tapi nak cara biru umroh. Pengajian sing pokok ya di madrasah Aqaid Khamsi. Tapi nak cara Toha ya pidato. Nah, orang soleh-soleh ini pasti akan cerita. Dakwah itu pidato. Seneng Nabi itu umroh. Tapi kalau orang alim enggak, ada orang puasa Senin Kemis atau umroh itu bukti seneng Nabi. Ada wong sholat fardu terus ya bukti seneng Nabi. Ada wong kelambenan ya bukti. Jadi betul. Pertama nikmatnya Allah yang diundat-undatkan ke Nabi Adam itu nikmat pakai baju. Sehingga ketika Nabi Adam makan Syajaratul Khuldi, pertama sanksinya apa? Bajunya copot. Berarti nikmat baju itu luar biasa. Itu nikmat surga. Makanya kalau aku sering kondo bojo. Alhamdulillah dek sing ngaji jalalan aku kelambinan kabeh. Pakai baju ini prestasi. Coba saya pakai definisi ideal. Apa artinya ngaji jalalan tapi gak paham? Repot kan? Repot banget. Definisi itu membingungkan. Clear ya. Jadi Imam Ghazali buatan kula sing dawuh. Kalau ngaji itu kok karena orang alim ini akan ngomong sesuai fakta yang diceritakan Nabi, termasuk cerita-cerita yang merugikan orang alim itu sendiri. Ya kan tadi ada bab ulama. Imam Ghazali itu sampai di salah satu mawadik saya itu lebih mungkin. Tapi hadis ini ada di Muslim pertama. Ada orang sujud itu kayak apa Ben? Diinjek sama orang. Orang ini fasik. Wati arokobata saja diinjek. Terus yang sujud ini yang saya soleh tapi tidak alim. Saulah lagi soleh tapi tidak alim. Makanya dia ngomong, wawahi la yaghfiru wahu laka. Mencatut nama Allah dan sepihak. Hanya mengindikan wawahi la yaghfiru wahu laka. Itu saat itu juga. Allah memberi wahyu sama Nabi sezamannya. Qul lihada sajid. Mangdalladzi ta'ala alaiya alla aghfira li fulan. Qad ghafartu lahu. Bagaimana mungkin saya yang Tuhan disifati hanya tidak memaafkan? Saya ini punya sifat memaafkan. Kok hanya dicatut yang tidak memaafkan? Maka ngertikan dia. Kalau saya memaafkan yang menginjak dia. Itu juga diceritakan sama kitab Ihya. Padahal orang Imam Ghazali kan masih bela yang sujud. Tapi atas nama ilmu. Enggak boleh nyifati Allah sepihak. Misalnya saya nyifati la yaghfiru wa lakum. Karena saya tidak suka kamu. Terus Allah tak ikut-ikutkan. La'anakumullah. Enggak boleh.
Allah tetap nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa ana adzabi wal harus dua-duanya disifati. Jadi tidak boleh misalnya Tuhan kalau itu mangkok Tuhan, wah sudah tuh adol agama tidak boleh. Iso wae adol agama iso wae ndak. Harus kemungkinan itu harus diomongkan. Itu orang alim, kemungkinan itu harus di mune sering umroh iso wae kangen kanjeng Nabi. Tapi iso wae mergawe, tapi harus dua-duanya. Enggak boleh satu-satunya enggak boleh. Imma itu. Loh ini saya tidak guyon, saya serius. Pasukan-pasukan yang mengalahkan Nabi di Uhud secara lahir, tentu kalahnya Nabi secara lahir di Uhud. Itu orang-orang yang nyuwun sewu Nabi itu saking marahnya. Kaifa yusihu qaumun fa'alu bi anbiya'i ma kada. Pokoknya Nabi itu janggal kalau mereka akan jadi kaumun sing aflahu. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibum. Jadi nyifati Allah itu harus sesuai sifatnya. Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Apapun tidak cocok kita. Makanya kalau nggih hormat berarti yang fase iki hormat karena menghormati hukumnya Allah bisa saja ya tubuh di akhir hayati. Nah itu fairnya ilmu, itu fairnya ilmu. Kalau orang soleh tidak bisa, berarti dia segaris. Makanya as-sufi la yatakallamu illa an hali, wal alim alladhi yatakallamu ala ma huwa alaih. Jadi soalnya misalnya swargamu udah dhuwur timbang aku iso ae. Karena Allah itu sakit. Kepengen alim ra kasil alim, kepengen wayo ra kasil wayo. Kesuwen ngumpet, apa ra kasil. Loh Nabi itu kalau menceritakan ahlul jannah itu haru. Kenapa mereka ahlul jannah? Hajatnya banyak tapi terhenti di dadanya, gak ada yang kesampaian. Mulai sampai nak mumpung melarat, sebanyak-banyaknya hajatnya. Nanti kan kelihatan banyak yang enggak kesampaian. Lanjut nanti tetap Allah haru. Akhirnya dimasukkan ke surga. Dijoli. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kelemahannya orang soleh itu, kalau di fatwa ya sama tidak di perilaku, dia akan cerita, oh soleh itu dungene wiridan iki. Seakan-akan itu satu-satunya jalan ilallah. Padahal aturuk ilallah no. Kak ada jero malah bagian ulama bilang kak ada jero. Coba kalau orang alim cerita, ada rojulun bahiyun, terus dia ini hadis sahih. Dia jadi riwayatnya dua, ada imro'atun bahiyah, ada yang rojulun bahiyah. Dia sangat kehausan terus ngambil air di sumur, saking susahnya ngambil pakai khufnya terus melihat kalban, melihat anjing, terus wah ini asobani, terus dia ngasihkan. Fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Sehingga orang alim akan cerita, di sepura Allah itu toreknya banyak. Bahkan ada orang sekedar minumin hewan. Loh kok anjing bahaya semua itu. Sudah akan di hewan itu biar netral Mas. Karena nanti di terusnya hadis itu asal hewan tidak anjing. Fikulika bikin resbat. Ya Nabi ya banget ahli usul fikih itu ya. Waqi'atu aininya anjing calon usul fikih, tapi nanti hukumnya ditakmim. Ngunang terus ke rumah tasu. Artinya gini, Pak Sigit. Wong alim akan cerita asbabul maghfirah itu banyak. Istighfar ya diceritakan, sedekah ya sakyul kalbi ya diceritakan. Bahkan gak kasil maksiat juga diceritakan. Warajulun da'adu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala ini aku sekedar gak jadi itu juga bagian dari wali. Syaratnya kejadian dirayu tapi udah coba loh. Tidak kebablasan. Ada orang yang sangat menarik menggoda kamu ngajak. Terus kamu ini aku. Tapi ini ijazah nggak boleh dicoba. Ya. Tingkat riskannya tinggi. Sangat tinggi. Banyak gagal. Terlalu jujur. Artinya gini, kalau orang alim akan memfatwakan sesuai ilmu yang dibaca, meskipun itu tidak toreknya dia. Tapi kalau orang soleh hanya cerita yang pengalamannya dia. Itu saya batasi sejak satu hari berkali-kali. Ya, as-sufi la yatakallamu illa an hali. Ya akhirnya ijazah repot. Misalnya ini dari wali lewat dalail malamnya sholat 1000 rakaat, nyoro sampean. Saya sampean ngaji aku kan tenang. Ono wong mau ngombeni kewan. Ono wong ape maksiat ra sida.
Ana wong ngaji rafan tapi geruda-geruduk. Waduh. Karena orang alim ini humul kaum mulai sekobihim dari itu. Jadi variannya banyak, stoknya banyak. Lah, sing repot sing ngedol-ngedol gini. Gagal-gagal ini. Sudah saya ikhlaskan semuanya lillahi kalimatillah. Pengajar. Jelas ya. Jadi diulang lagi wailu yauma idzil enggak dirubah. Tak kidente dawe ku tak. Alam nakhluqum mimma imahin. Alam nakhluqum ora ga insun ngisira kabeh mimma insan banyu mahinen kang lemah. Artinya kalau dibahasakan hina itu enggak pas. Makanya mahin diartikan apa? Dhaif. Jadi jangan ada konotasi manusia itu aslunya dari suatu sing apa? Mahin. Mahinen dhaifin tegese lemah. Wa alma almahin iku almaniu mani. Pada nama kong gawe ingsun hu ing mak fi korone ing panggonan makinen kang kukuh harizin manane kang iso jaga wa te almakan al haris wa rahmu ta rahimu rahim ila qadarin maring batas maklumen kang dilenono wa te waktu qadarul maklum al qadarul maklum iku waktu wiladati waktu wiladah faqadarna mongko nyiptakno ingsun ala jadi ka ala korori makin atau fi korori makin fani mau bisa bagus-bagus sapa al-qadirun dat sing nyiptakno atau sing kuwasa nahnu te kita. Misalnya ada kiai-kiai di Indonesia umumnya di Jawa itu apa setelah nikmatnya khabar muqaddam setelah itu fa'il terus al-makhsus bil madhi atau bidami itu mutada apa mahdhuf. Ya sesuatu wa yuzkarul makhsusu selalu kiai profesional. Wa yuzkarul makhsusu ba'du mubtada al-khabaris min laisa yabdu tarik abadah masuk reson terus. Ini mantan apa lausia semua, tapi error. Untung Qur'ane ra lali. Ayo baleni wayut karul maksusu ba'du mubtada al khabaris min laisa yabdu abadah. Ya ke tunggal ya abadah. Apa? Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Enggak dirubah kan? Coba kalau mau ketika wailu lil mukminin al fasikin bisa habis kita. Alam nas'al. Ana ta ora gawe ingsun alardo ing bumi tak gawe kifatan ingkang ngumpulno. Maknane ngumpulno ahyaan yo ngumpulno wong urip, amatan ngumpulno wong mati. Lafat kifatan kamas dari kafata kalau sini mas dari kasta di makna doma edo matan dari sing kang ngumpulno ahyaan ing wong sing urip-urip ala doya misale dikumpulno ning dhuwure arat lamatan ngumpulno wong mati sifatnya dalam dhuwure arat wajah analan ge sapa ingsun ing dalam arat ing dalam ikilah arat rawasi ing pro gunung samukhatin kang dhuwur kabeh balan iki pro gunung bertafiaten kang dhuwur kabeh was kain ala nyirami ingsun kami sira kabeh maan banyu furotan kang seger asban tegese sing seger hadza asbun furat apa hadza asbun furat ayatnya apa wa ma yastawil wa ma yastawil bahron to amin amal wa ma yastawil bahron hadza asbun furatun bocah apa Quran kodho karwan temane asbun furat wa ma yastawil bahron hadza asbun furatun saihun sarabuhu wa ma yastawil bahra hada atur suratun saingun sarobu wa hada milkun langsung milkun nasibmu sing milkun dulu ini lanya gara-gara kena ekonomi makanya paling dosa itu istrinya karena sering marah terus error kasihan. Nah, Hafid itu ininya semindi. Podo-podo pas-pasan ya. Hafid. Podo-podo kena ekonomi. Kok Hafid? Berarti itu zaman apa rumah? Orang lahnya ngeyak uang. Ngeyak uang. Iku nak semaan berancam gimana rata-rata pas video satu video sedih video satu punya teman satu hari 2 kataman tapi nanti nulis yang order itu kalau nggak ada yang order nggak jelas betul berapa nggak usah jeda misalnya itu tampang hitung jedanya
Satu juz. Satu juz, 1 jam? 5 juz. Itu macam ini. Itu yang emak hanya lihat belakangnya. Kayak misalnya ini. Ya dalam tasawuf pun turun pokok-pokok biro siapa kau turun walau pokok pasur dan kerofin aku hadal kayu media yang asir kalau kau tidak lulus. Ya jelas cara kau orang Arab kau berambekan. Mau 1 juz 1 jam? Berapa biasanya ni kena semak ni? Dia macam ni misalnya tohar. Gak misalnya terus. Manjang alih kau terus susu Asmaul Husna. Ya biasa terus. Terus susu terus. Faklah nak lah susu. Gak misalnya tarten, nak tarten. Boleh. Gak maksudnya pendengar itu nikmati. Boleh. Ya ilmu tafsir kum fa'un bi rabbaka fakafir wa syabaka fatah. Itu termasuk sifat alam. Suara tidak tahu deres. Ya misalnya. Ya ilmu tafsir kum fa'un bi rabbaka fakafir wa syabaka. Itu termasuk apa? Nah, sing dermemel ini. Iya. Usul-usul aneh hati saat asar. Aduh. Kemarin kata jiwa mau coba. Nak cara Abdul bin Mas'ud jadi itu. Hasan hadisir. Tansurun Al-Quran nasran tokoh. Kayak. Saya teruskan. Samikhatin wa asqainakum ma'an furatan wa ma yastawil bahran hadza asbun furatun sa'ikhun syarabuhu wa hadza milhun ujaz wa ilu yauma idzil mukadzibin wa yuqalul mukadzibina yaumal qiyamah indam dina kiamat apa sing qalu dawu intaliku ila ma kuntum bihi tukadzib intaliku budala sira kabeh ila maring perkara kuntum ana sira kabeh iklan ma minal azab iku tukadzibuna gorono sira kabeh. Maksudnya kamu menuju sesuatu yang kamu dustakan. Ternyata yang kamu dustakan itu faktual, itu nyata. Coba kamu ke sana. Intoliku budala sira kabeh ila dilin maring kegelapan, yup-yupan. Dari mana nih yup-yupan di salah si suapin kang duweni 3 cabang. Huwa taidil ning kene iku dukonu jan. Ya tambahi huwa taidil ning kene karena dil itu konotasinya harusnya kan positif, tapi di sini dil yang negatif. Huwa taidil ning kene dukonu jan nama iku asape neraka jahanam. Idar tafa analikane munggah apa dukon, iskara apa mongko pecah apa dukon, terpisah salah safiroten kelan 3 pira-pira cabang. Ya azumati krana gedene dukon. La dalilen ora dadi zil sing nyupi, kaninen tegese sing nyupi, sing lindungi. Diluhum kang iso napa nyupi apa zil hum ing wong akeh min harri dari kalyong saking panase kelas. Wala yuhnilan ora nyemuge napa zil, manane nah ini kan wala yuhni. Supaya sampean apa? Barjan anhum se apa? Ya rudu ya. Oh. Nganggo ya. Ya berarti bener ya. Wala yuhni lan ora iso nyemuge napa zil. Aya rudu se nolak apa zil andum paring kabeh sean ing perkara menalah habi saking panas. Ainari tegese neraka. Nggih kula terusaken ya. Saya itu sering cerita bahwa Mbah Maimun juga bapak saya juga riwayat dari Mbah Siber. Itu sering cerita, tafsir itu tidak boleh mengganti Quran. Karena tafsir itu apapun hebatnya itu qaulul wa mufassir. Quran itu asma'u wa asmalu min dalik. Misalnya gini. Saya dulu ketika ngaji itu sering diceritani bentuk piramida, bentuk begini itu karena bentuk yang nggak bisa menghindar dari sinar atau dari terpaan matahari. Bentuk piramida. Kalau kotak, ya bentuk kotak gini. Kalau ada sinar, kamu kan bisa sembunyi di sini. Bentuk yang kamu nggak bisa sembunyi itu kalau bentuknya apa? Piramida. Karena kalau piramida kena sinar itu kena semua. Berarti kalau kena panas ya kena semua. Tapi kalau kotak masih bisa sembunyi. Makanya ilah diling di salah si suap itu satu goyah betapa nggak bisa menghindari dari panas neraka. Karena tadi bentuk seperti itu akan kena semua segitiga tadi. Segitiga piramida. Nah, kalau di sini Imam Suyuti bilang itu
dukhon yang naik ke atas terus menjelma berbentuk seperti itu. Itu tetap qaulus Suyuti atau qaulul Mahalli, bukan qaulul Wahhab, bukan. Saya kalau memberi contoh itu paling nyata. Itu adalah wa idza kunta terus wa idza terus arti fali sa'alikum junahun antak nasuru nasolah. Itu contoh paling gampang. Beberapa mufassir yang nekuni fikih itu biasanya antak suruh minas sholat itu misalnya normal saja. Sholat yang rubaiyah menjadi sunaiyah. Jadi bisa mengkosor zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat atau asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya sudah, padahal Allah hanya ngendikan antak suruh. Terus kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, qasrus sholat itu a'ammu min ayyakuna rubaiyatan ila sunayatin wa a'ammu min ayyakuna jadi syartul wujub ila adamil wujub wa minal mubtil ila adamil mubtil. Ketika Anda perang dan kondisinya tertentu, bawa pedang yang berdarah tidak membatalkan sholat. Padahal ini bawa najis. Sholat kamu bergerak fokus salah si harokat tidak membatalkan. Jadi qasrus sholat itu artinya qasrul hukmi minal wujud ila adamil wujud wa minal mubtil ila adamil mubtil. Artinya apa? Mufassir sing ngendikan hanya rubaiyah sunnahiyah itu tidak mewakili antak suruh nah salat. Yudhayikul makna, mempersempit makna. Jadi makanya nasi tafsir itu hiburan. Karena tetap Al-Qur'an itu ajma'u min dzalik wa asmalu min dzalik wa ausar. Ya makanya di sini terus sampean enggak usah bayangkan apa di salah satu kayak yang digambarkan suci, tidak, kamu boleh punya gambaran yang lain. Ya tapi jauh error. Oh, cuman pasar Al-Qur'an biroi kok ngayal-ngayal sendiri. Ya tetap baca lah apa? Baca. Aku pulaan ratu kok bae. Engko pidato seneng kiai mlebu swarga. Wis mirip. Kacau kan. Wala yufni ayaruddu anhum sayan minallah aynar. Innaha satuna aynar iku tarmi iku balang apa nar bisaroren kelawan saron. Sak Jawa pletikan ya. Wal kaisaron ma perkara tato yaro kang beterbangan apa min hasangin nar. Kal kosri koyo dene gedung. Dadi pletikane neraka iku koyo gedung gedene. Ora koyo pletikan petik rokok apa? Bako. Pletikan apa? Nak rokokan kretek lho. Lasu, iku cek enteng. Iku peletihane sak gedung. Kas kosri minal bina. Idomi ing dalam gedene koser wartifai lan dhuwure koser. Dia bacanya itu idom atau udmun karena kalau admun itu balungannya bahasa Arab ribet apa? Fi idomi atau fi uzmi. Yang enggak boleh itu admi. Kayak kibron itu sombong, nak kibar itu gede. Nah, sing bagian ulama profesional wis kaya urip ana sih. Oke kan kelambi. Ya mau kayak kelambi ya itu. Mau kayak kelambi siapa? Saya itu pernah ngisi acara banyak profesor. Tak kasih contoh, nek terbesar hidup itu pakai baju. Anda pakai baju enggak profesor itu enggak apa-apa. Tapi Anda profesor ya enggak pakai baju itu masalah besar. Maka nikmat tertinggi itu adalah pakai baju. Loh itu karena saya kesulitan menjelaskan ketika Allah ngendikan di zaman yang semua orang kuat pakai baju. Saya cara-cara gimana? Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum. Itu kan nikmatun yamunnu 'ala ibadi. Menerangkannya sekarang kan susah kan orang semua sudah pakai baju. Itu butuh seni menerangkan supaya orang ingat lagi bahwa nikmat pakai baju itu luar biasa. Coba kamu menteri, presiden sekalipun, ulama besar. Baju itu segala-galanya. Coba yang menjadikan sah kamu bawa jalanan itu karena pakai apa? Baju. Gak bisa kamu bawa jalan tanpa baju, gak bisa. Lu itu orang baru nggak? Nikmatnya libasa yuwari. Jadi itu kan nikmatun imtanallahu ala ibadi. Tapi kita menerangkannya sudah kesulitan karena orang sudah pakai. Kayak orang sekarang semuanya kuat makan. Kita kesulitan akan alladzi atamahum min ju'. Tapi kalau makan puasa kan sudah diuji coba lewat apa? Puasa. Gara-gara puasa tuh lihat tempe ya enak apa saja enak. Itu ada yang saking ekstrimnya itu wah kok ngeri.
Jadi ulama era modern itu harus berpikir piye caranya tetap Quran itu hebat. Karena orang sekarang pakai baju semua terus lupa kalau itu nikmat yang luar. Makanya saya tetap kalau menajat sama ya Allah yang ngasih jalan saya itu semuanya pakai baju. Dan pakai baju itu fardu ain. Dan takarrub paling hebat itu dengan fardu ain. Kata Allah tidak ada takarrub binis imaf tarotu. Sesuatu yang saya fardukan. Saya bilang-bilangnya Anda itu selalu begitu. Kan saya nggak bisa menjelaskan di depan Allah. Ya Allah yang ngasih jalanin saya itu hafal Quran semua, paham semua, meninggalkan maksiat semua. Malah dibully sama Allah. Kadzabta. Hebat ya. Hebat. Ka'anahu ka'annal syaror iku jimalah dan biro-biro unta jambu jamalin fikiratin jamalah sufron kang kuning-kuning toko kang ireng krono banget kuning fihe atiha dalam tingkai jimalah walau nihal orang jimalah fil hadis iku tentu hadis utawi dawa sirorunar aswad sirorunar utawi apa mu peleti anen rokok atau adu ireng kalkir kau dene ke Jawa orang mana nih sindigo aspal itu apa ter ya Aspal angel teman-teman. Ireng rokok itu kayak aspal atau ter kok. Oh, ada. Apa yang digodok tuh? Apa godok? Tahu aja salah. Kan. Wal Arabu te wong Arab itu sami darani sapa Arab sudal ibil darani sufron utawa sifron li sau bisa wajah krana campure irenge ikilah ibil bisufrotin lan kuning fakila sufron fil ayat. Jadi ini maksud itu ingin kan kalau api terlalu kuat itu harusnya kan hitam itunya apa itu? Aspal itu kalau digodok itu asapnya itu kalaunya hitam apa kuning? Hitam. Padahal sufron maknanya kuning. Nah, Imam Suyuti berusaha menganalisis bahwa dalam bahasa Arab sufron bisa bermakna aswad gitu. Jadi aku pinter-pinter ilmu fasir gue serap paham, serap penting. Kalau anda tanya so, karena nak maknanya kuning kan ya janggal. Masa iya asapnya aspal itu kuning? Lagi wal Arab tusammi sudal ibil sufron li syaubi sawa syaubi campuran bisufratin fakila sufron di mana sih 5 perkara dikira sebutmu wakilan biono lah orang-orang ngono lagu ora kok sufron di mana so ora kok lah aku ora paham ora lah wasiror jamu syaroro terus walkir alqor semanane apa tadi terus apa wailu yauma idzil nah ini syukur lagi pengumumannya masih sama woi walau masih laku yang penting kita tidak termasuk itu jadi sampai nak orang pengumuman wailu senang wa ana minal mu'minin wa ana minal sholihin ora usah muni wa ana minal sholihin banyak malaikat mesti tertarik wah tenane mesti dikin ae itu mesti dikin ya mesti dikin ora usah sholihin keduren muka dipin kan kontrane macam Tidak, saya itu suka mang sama ajarannya Nabi itu suka. Bukan karena kultus, bukan. Memang karena saya paham. Itu yang dinilai Allah ketika ini senang kamu kan kayak tukang adol umroh. Itu yang dinilai Allah tadi saya ulang lagi fisik. Mereka datang ke masjidmu, ke bedmu. Nggak ada lagi illa tasdikun bi gini-gini. Jadi ada orang berangkat jihad, berangkat umroh, berangkat sholat. Itu ya Allah yang menggerakkan dia sholat duhur karena mempercayai kalau itu saya wajibkan. Coba kalau Allah bilang, lawi sholatnya lali aku enggak. Yang menggerakkan kita sholat kan karena yakin itu amruah. Yang menggerakkan kita sholat Nabi karena yakin itu Nabi Allah. Loh soal niat yang lain boleh badi bareng ini semoga di sepura. Tapi yang penting itu, iya kan kayu krisis lantas dikun dia kan taktiknya. Dan semenjak orang-orang soleh fatwa itu kacau semua karena itu mensyaratkan ideal. Apa artinya umroh, haji, sebulan menjelaskan juga perempuan Pakistan. Apa artinya ibadah haji, sebulan menjelok orang ayu-ayu ke Turki. Gak usah begitu. Balik lagi umrohnya.
kalau yang pertama belum ideal, biar balik lagi. Terus ini dapat uang lagi. Masuk ini. Ya memang Allah itu luar biasa. Kalau membela orang mustadikin, itu memang luar biasa. Tasdik dulu, kan dilihat di bab jihad. Ada orang berangkat ke jihad. Kata Allah, la yukhriju illa tasdikun bingin ini. Haji ya sama, ke sholat ya sama. Itu coba kandikan Allah mensyaratkan ideal. Kayak apa susahnya kita. Makanya saya senang sama Imam Fakhrul Razi. Ideal itu gak boleh dimasukkan takrif. Kalian apa soleh wae, tapi harus lebok noneng takrif. Itu sama juga kamu nak resmi mobil itu apa? Yang ada AC-nya, ada aksesorisnya, yang catnya tidak meluduk. Yo kacau, takrif kok gitu tuh kacau. Misalnya orang mukmin itu apa? Yang hafal Quran, yang galail. Wah, ada yang masuk. Mau mukmin apa? Sing dalam KTP tertulis Islam. Makanya ada kaidah di usul fikih itu al-mukammil idza ada lil asli bil ibtal lam yutabar. Ya balenya apa? Al-mukammil idza ada lil asli bil ibtal lam yutabar. Jadi itu ideal, tapi malah meruntuhkan apa konstruksi pokok itu lam yuk. Jadi kira oleh definisi mubalagh apa yang definisi mubalagh itu pidatonya ikhlas. Enggak mau dikasih uang. Ya habis. Tidak melihat MC ya habis. Saya ngomong yang ngerti ngomong nih podium rabar baru itu ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Masih tidak rubah, masih napa? Tidak rubah. Hadza utai yaumul qiyamah yaumu la yantikun. Dino orang ucap sapa wong akeh fi yaumul qiyamah bisa lan perkara wae. Walau izin lan ora dikasih izin sapa lahum kedhe wong akeh. Fil udri ingkang ngekek alasan. Saya tajiru monggo iso ge alasan sapa wong akeh. Tidak diberi kesempatan berargumentasi karena wis salah ya salah wae. Utai fa tajirun apun ka atofna la yudani ing atase dawuh la yudani. Min wiri tasawwun kelan tampo dadi sebab andu saking wala yudani. Sekira mikir iku. Maksudnya gini, normalnya fi'il mudhari ada fa. Setelah nafi itu kan menjadi sebab. Kalau menjadi sebab normalnya kan nasab. Normalnya kan apa? Nasab. Nah, tapi di sini kok rofa. Nah, itu kan satu mikir orang nyamuk. Lah mesti setelah nafi kan umumnya gini. Ayo di apa Quran ora? La yubdu alaihim fayamutu. Kan menjadi nasab karena fi'il mudhari ada fa jatuh setelah nafi. Lah di sini kan jatuh nafi wala yudanu lahum. Kok faya? Tajirun pakai rofa terus diterangkan. Ini tuh atap normal, tidak menjadi sebab dari nafi. Karena atap normal ya tetap rofa. Terus orang sambung ke toro. Kadunya aneh apa? Kadunya. Aku enak agak apa? Iku butuh lama profesional ya. Ya, pokoknya sabinan banget. Ya itu ya, jadi kayak tazirun itu apa? Atfon ala izan min ghairi tasabubin andu. Nanti kalau min tasabubin karena menjadi apa? Nasab. Kayak wala apa tadi la yubdu alaihim fayamutu. Bocah ngasih dora khatam. Ya khatam ya rakyat. Ya wala. Aduh. Makanya ada cerita di dunia wali. Semoga cerita ini benar. Meskipun hoax tapi dongakno benar. Ada saking yakinnya barokah itu gak pernah ngaji. Khidmah pas di kuburan ditanya sama malaikat. Maruf juga wae ditanya-tanya. Malaikat kowe tahu kamu tuh pernah ngaji enggak?
Bukannya apa? Di mana-mana tanya itu sama orang alim. Orang tanya kok sama orang bodoh, keliru. Kamu itu keliru. Di mana-mana tanya itu sama orang alim. Jadi dia itu memilih bodoh supaya kalau ditanya itu gak pantas. Yang salah itu yang nanya. Marbuka. Malaikat kamu itu gimana? Tanya kok sama orang bodoh. Tanya sama orang alim. Walhasil karena ini kiainya ini wali. Lah yang alim siapa? Itu yang di atas, belum mati. Singkat cerita katanya, kata cerita ini semoga benar. Akhirnya takut sama kiainya. Ya dijawab kiai ini. Terus saya, cung goblok kok nganti tuh. Kamu itu bodoh kok sampai mati. Tapi itu kalinya bagus. Jadi malaikat harus dikasih tahu di mana-mana tanya itu sama orang lain. Kan ayatnya fasalu ala dzikri. Jadi memang malaikat itu beda dengan orang. Kamu harus tahu. Malaikat itu ada macam-macam. Ada papan atas, saya malaikat sing Jibril juga. Ada papan tengah. Yang papan ketiga ini yang sering ribet tadi, yang nggak terima ada orang. Ya ada ya tadi. Lah kata Imam Tafsir Qurtubi itu, yang jenis ketiga ini yang bilang atas alufiha mayusidu itu bukan malaikat papan atas. Enggak mungkin malaikat papan atas kok komplain sama keputusannya Allah itu enggak mungkin. Nah jenis ini yang masalah dengan kita ini yang masih punya sentimen itu. Apa Gusti ngajine ra niat ngaji kok katut kancane lah itu. Itu harus dijawab Allahumul qaumu la yasqafihim jadi. Makanya di Ihya itu ada cerita ini. Kalau ini ada kitabnya. Kalau tadi cerita lucu ya. Di Ihya itu ada cerita. Ada orang fasik. Fasiknya kayak apa? Paco lah. Semalam-malam itu dia tobat terus astagfirullah. Itu hajabatil malaikat sautahu. Sautah hadal fasik. Semua malaikat itu. Karena gak terima. Sebut dua ini kok tobatnya diterima itu gak terima. Jadi makanya saya bilang malaikat. Saya setuju sama Imam Qurtubi. Ada malaikat yang ternyata punya sentimen. Tapi sekarang lagi ini tidak Jibril, tidak Mikael, tidak papan atas. Iya. Dia tuh gak terima. Iya itu malaikat. Tiga aneh. Hasibatil malaikat sauta. Orang ini tuh astagfirullah. Terus Allah gosok sama malaikatnya. Ilamata hasabtum sauta ibadi. Sampai kapan kamu hijabi suara hambaku? Memangnya tuh saya tidak dengar. Ini kan kacau malaikat ini. Masa merasa hijabnya itu penting. Itu aja satu kesalahan kan. Harusnya dia kalau ngaji tauhid, Allah itu kan la yubuhu budun wala kada kan. Dosa kan delok nego tauhid Imam Ghazali Ihya. La yubuhu samahu budun wala zulmun wala kada wala zulamun. Mestinya dia kan kudu yakin, apa gunane tak hijab ya Allah. Ya alamu sirra. Tapi karena tadi ini malaikat papan ketiga, papan keempat ini memang kadang-kadang begini. Ribet. Lu kan ngasih kata aku. Kalau nuri dia janggal. Malaikat kok mensomasi Allah ini malaikat apa sih? Atas alufiha. Makanya semua tafsir tak lihat. Ini katanya malaikat itu orang paling tunduk, paling loyal sama Allah. Ini kok malah mensomasi. Itu kan sama juga bilang, ya Allah tolong evaluasi keputusan engkau. Menusau berdua. Kenapa engkau angkat jadi apa? Khalifah. Itu kan mensomasi keputusan Allah itu kan gak sopan banget. Ternyata tak lihat di tafsir Qurtubi itu. Ini bukan khawasul malaikat. Bukan malaikat papan atas. Ini awamul malaikat. Makanya akhlaknya modelnya ini kita. Terus saya baru nggak. Oh iya masuk akal kan. Ini agak pantas. Itu kan kalau dikasarkan kan bersama juga ngendikan. Ya Allah. Saya loyal sama engkau. Tapi kali ini keputusan kau gimana gitu. Iya kan. Ya tolong evaluasi. Jadi itu evaluasinya hadun nafsi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu. Tetapi perlu kamu catat itu khawamul malaikat. Sehingga nanti kalau kita ketemu Jibril, ketemu Mikael itu masih keren kita. Saya tidak pernah nyongkol itu jenengan loh. Saya tidak pernah mengartikan itu jenengan. Sehingga oh iya bagus. Tapi nak kue gak paham koyo yang saya pahami itu ketemu Jibril. Ternyata dia nggak sopan juga. Bisa masalah kamu dengan malaikat apa? Jibril. Ya ini bekal untuk ketemu malaikat apa? Jibril.
Kan ketua malaikat sekali Jibril bilang kamu masuk surga. Aman. Penting kenal ketua itu penting. Ini kan murid-muridnya bapak saya, ini sering tak ceritain. Bapak itu kalau Fatihai kan Jibril, Mikail sama Israel. Saya itu tanya, Pak, kenapa Israel di Fatihai? Bukan malah Israel bagian nyabut, benak nyabut, gak pelan-pelan gitu. Jadi kalau sering di Fatihai katanya kalau mencabut biar punya etika, jadi gak pelan-pelan gitu. Kalau Mikail kan jelas kan, Menteri Keuangan kan macam-macam. Masih logis ya. Mungkar nakir ya masih masuk akal lah, supaya gak pelan-pelan kan. Jadi malaikat-malaikat yang ya tadi, saya disebut itu Fatihah itu, agak pelan-pelan gitu, supaya beretika itu. Ya saya teruskan. Ya jadi ya tadirun ataf normal apa? Ataf normal minwiri tasabun fawa dasulun manjing fi haizin nafi ing dalam isine nafi. Ayla isna tegese ora ono izin maujud, falak tidak ora mengkorona alasan maujud. Wah intinya itu tidak harus nasab, apa tidak harus nasab. Wailul yauma idzil mukadzibin. Alhamdulillah enggak dirubah kan masih wailul yauma idzil mukadzibin. Hadza utawi iki yaumul fasli dina pemisahan jamak nang ngumpul ingsun kami sira kabeh ayyuhal mukadzibun min hadzil ummati sayyidil umat wal awalin nan tak kumpulno sertane ngomong sing dhisik-dhisik minal mukadzibin qablakum. Nah ini juga sama. Jamak nakum masih wal awalin ya minal mukadzibin. Qablakum kan jenenge sira kabeh. Fatu hasabuna mung disisab sira kabeh wa tu'adzabuna lan disiksa sira kabeh jami'an halis kabehane. Iki fere pengiran. Fa in kana lakum kaitun fakitun. Kalau kamu enggak setuju silakan komplain. Kalau kamu enggak setuju silakan apa? Komplain. Atau kamu tak tangkap enggak mau silakan lari. Atau kamu tak tangkap enggak mau silakan lari. Fa in kana mung kala mono iku lakum sira kabeh apa kejen. Makanya Allah itu kalau mentaubah. Makanya saya akan sering bilang beberapa ulama itu kudu ono cangkem elek. Nek ngerti to sing elek kok wis mbok lakoni itu. Karena Allah sendiri, saya ulang lagi, karena Allah sendiri itu kalau bully, kalau bahasa tafsirnya kan taubah. Taubah itu meleh-meleh. Itu kadang orang angkuh itu tidak bisa kalau enggak dibegitukan. Coba di surat Al-Waqiah. Kamu hafalkan ini kan surat 2 itu. Itu favorit. Itu kan jelas. Falola ing kuntum ghairu madinin tarji'unaha ing kuntum sad. Kamu yang katanya jumawa bisa melakukan apa saja. Mbok yau ketika kamu mau mati itu jangan jadi. Lawan dong malaikat itu. Kamu yang merasa jumawa mbok jangan mati. Ketika malaikat fala apa idza balawati apa hukum min wantum khira idin tang dulu harusnya tarji'unaha ing kuntum sadiqin. Kamu tarik lagi nyawa kamu, jangan boleh lepas. Orang Jumawa kok nyawanya diambil diam saja ini itu taubah. Makanya saya itu sering ketemu ulama-ulama yang sopan-sopan. Tak saya bilang, sopan itu penting, tapi itu tidak mewakili semua kebenaran. Sebagian kebenaran harus taubah. Coba di Quran ada fabashirhum kok bi'adzabin alim. Fabashir. Jadi sebagian malaikat itu jangan melek ngobrol orang kafir neraka. Nek mati gitu. Itu kan mesti kena alfa. Kalau dalam bahasa Bawal itu alfa ulin nafsi. Zub innaka antal azizul karim. Ya, Zub silakan masuk neraka. Hai orang yang terhormat. Zub innaka antal azizul karim. Itu saya pernah. Coba misalnya di neraka Saibul Fadilah wal Karomah silakan masuk neraka. Makanya bahaya tuh orang-orang Saibul Fadilah yang menjual agama itu bahaya. Bisa pengumumannya bahaya itu. Zub tapi dengan enak ke antal. Tapi kamu harus yakin hadir ayat nazarat fil mukadzibin. Wah, itu kan ayat itu jelas Abu Jahal itu. Enggak kita lah, pokoknya enggak kita lah. Aman. Saya tak cerita ya. Terus dia yang sopan tadi Pak begitu itu akhirnya agak rubah, agak mulai enggak sopan. Tapi karena enggak bakat. Iya, terus penggemarnya itu hilang. Loh Gus Pak agak sopan keramat kok saya keramat. Wah, kamu enggak bakat berarti. Tapi saya bilang ini secara ilmu akhlak itu tidak segala-galanya. Karena Quran sendiri melakukan apa? Taubah. Karena mau tidak mau.
Kayak tadi, kalau lah ingkuntum bermantar si unah ingkuntum. Terus saya beri contoh lagi. Ini kisah nyata. Saya sering cerita ini di depan orang-orang alim supaya saya tasihkan. Nabi ketika ya'lamul ghaibah itu orang kurang ajar betul. Ya Muhammad, in kunta ta'lamul ghaibah, sekarang nakoti itu dolah, nakoti unta saya itu hilang. Aina. Tas annaka ta'rifu khabar sama. Kamu katanya ngerti khabar sama. Masa unta saya hilang di mana enggak tahu. Orang itu mulai kurang ajar semua. HP hilang takok Nabi. Oh, apa saja takok Nabi. Ribet kan. Itu mulai tobat orang gara-gara ada Salamah bin Salamah, namanya sama, Salamah bin Salamah. Ini tanya saya. Kalau gitu-gitu tanya saya. Nah, sebetulnya ada orang yang lama sampai tanya, ya Muhammad, tasmu annaka ta'rifu khabaru sama. Terus sekarang mafi bin nakoti itu apa? Orang Arab itu kan suka misalnya punya unta ini ya, bunting, anaknya cowok misalnya. Terus hatta sa'aluhu amma fi batni nakot, sampai mereka tanya, yang di unta saya ini hamil apa? Lelaki apa perempuan? Bunting apa? Wah, ketemu Salamah. Nazau ta'aliha fakanat laka minha sakhlah. Sing ning jero anakmu. Wong sing ngeloni kuwe, nazauta itu sama dengan jamakta itu. Nazauta itu ya sudah sing majang kamu, sing ngumpuli kamu, ya anakmu sing jero. Itu langsung enggak ada yang berani tanya Nabi gitu. Tapi yang bakat ya. Yang enggak bakat enggak usah. Jadi tapi yang bakat saya ulang lagi ya. Karena taubah itu kadang lebih tadi auqa afin nafsi itu. Mereka tadi zuk innaka antum. Kayak apa mangkelnya Abu Jahal saat mau masuk neraka terus malaikatnya muni, nggih monggo dinikmati. Jenengan kan orang yang terhormat, biasa disubyo-subyo, biasa dihormat. Monggo nggih nikmati. Kayak apa tersinggungnya? Zuk innaka antal azizul karim. Oh, sing Yasin anak kira apalah itu Yasin. Babasirhum. Itu kan sudah paradok. Basir biadabin. Oh, jenengan tak niki pun kiri, Masya Allah. Tabarakallah. Kiri jadi Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah pun kiri. Makallah itu. Nah dulu orang-orang melecehkan Nabi sampai gitu. Mereka dikasih tahu kalau Nabi itu ya'rifu khobarus sama. Terus tanya. Pertama Nabi jawab. Aina nakoti. Fa'inah adalah kada wa kada. Nabi saya jawab. Oh tahta idho tikada itu di kampung ini. Tamparnya itu, talinya itu kebulet. Keikat sama pohon ini. Nabi masih kerso jawab. Cara Jawa niku malaikat ribet kan bikin Nabi mukasafah supaya cara Jawa kan yo wis terkenal mukasafah ora kan yo repot. Tapi itu orang tuh ngawur apa? Kalau Isra Mi'raj kan masih mendingan kan peristiwa apa besar. Ya maksudnya kan ketika Nabi ngendikan aku ngerti ngene-ngene terus kan ada yang cerita kita orang yang pernah ke Baitul Maqdis. Coba si fulana tapi itu kan sumbut lah peristiwa yang akhirnya malaikat mendatangkan Baitul Maqdis Nabi nyifati secara detail. Tapi kan sumbut. Tapi ini ndak urusan urusan unta, ribet kan. Itu yang bisa menghentikan ternyata cangkem elek tadi. Sebenarnya itu sawani. Tapi Nabi itu tetap Nabi. Nabi itu kan orang luar biasa. Ngomong sama afasla rasul. Coba ngomong kok kasare ngono tapi gak ditegur ya gosok. Jadi itu uniknya Nabi. Nabi itu gak boleh kasar, tapi harus disekelilingi orang-orang kasar karena sing pas. Pas. Iya kan? Nabi itu halus, tapi Umar ja'ani adrib anu kahadal munafik. Jadi, waktu Nabi kasar dia kan gak pantas, ya pantas sih. Kalau saya ini jumlahnya agak kebesaran. Kasar kafe. Kakean jumlahnya kakean. Tapi gak apa-apa, itu kan sejarah. Jadi ternyata sebagian kebenaran diterangkan itu pakai apa? Taubah. Itu ada orang ateisme, orang paham nihilisme. Mulai dulu ya ada.
Ya Ali itu kan terkenal ahli debat. Sayyidina Ali terkenal, Sayyidina Ali karomah wajah itu kan terkenal ahli debat. Dia ngomong gini sama orang Islam. Kaifa ya Ali, andekan nanti itu tidak ada hisab, wala jannata wala naroh. Dan ternyata memang benar-benar nggak ada hisab, mati aja. Kan rugi. Kamu ibadah kayak gitu kan rugi. Jawab Ali itu lucu. Wah, bully tenan. Inka nama takulu haqqan. Takhallasta wa takhallusna. Ketika yang kamu katakan benar, memang ini selamat gue. Aku lah ya selamat. Memangnya kalau nggak ada hisab, yang selamat hanya Anda tok. Saya pun ikut. Tapi wa inka nama kultu haqqan, kalau saya yang katakan itu benar, takhallastu wa halakta. Itu kan sampai akhirnya Islam dia kan. Kadang-kadang orang itu kan misalnya Yunus Sawi ini Gus Afif di sini, santri-santri ini bapak angkatan awal. Apa mondok mari kiri, rana alumni pondok itu. Cara bapak di sini, itu copet atau mondok ya kiri. Iku ngomong iku fasik ya. Artinya banyak orang miskin non pesantren. Kenapa pesantren dijadikan sebab miskin? Itu buat terang mbek akhlak karimah ra kasil. Itu kamu jelaskan pakai akhlak karimah. Ndak hasil. Mulane gak kena disangoni wong. Penyanyi dangdut itu disaweri masuk kiai ora. Enggak apa-apa kalau terpaksa enggak apa-apa. Loh, memangnya yang disopani yang disalahi uang itu hanya kiai kan enggak? Penyanyi dangdut juga dikasih. Ada orang loh ngarang. Seorang dokter ngarang sosiologi tentang pondok itu feodalisme. Dikarang dia. Sebelum rame-rame yang kemarin enggak, sudah 10 tahun yang lalu. Nemuin saya, apa betul Pak Banandangan saya Pak Pondok itu sudah di sini. Oh, santri itu sudah di sini. Pak Gojol, kamu pernah melihat film Cina? Pernah. Itu ketua geng, nyemut rokok aja nggak mau ada yang bawain. Terus ceweknya ya cantik, dia agak ikut kerja, anak banyak star. Dia pertama gitu. Kiai di rumah, santrinya kerja, terus gini-gini tinggal terus. Orang Islam lihat itu. Kamu tahu ketua preman itu udah ikut kerja dapat seorang. Oh, saya beri contoh non soleh yang gitu. Wah, ternyata buku saya salah. Artinya itu fenomena sosial biasa. Kenapa tersangkanya harus pesantren itu? Itu kalau nggak cangkem elek, mau terang lebih akhlak karimah. Tidak bisa. Akhirnya dia merubah bukunya. Terus dijudul. Pertama judulnya feodalisme dalam pesantren. Ini feodalisme dalam sosial. Dirubah. Malah sama ngaji setengah. Kalau bapak saya dulu pesen gue nak ngaji guyon. Karena guyon tuh mewah. Itu wong menderita kabeh sing ngaji. Di rumah sudah banyak masalah, di tempat ngaji diancam neraka tuh. Lah ya kan di rumah diancam istri, pas ngaji diancam kiai. Semuanya hadisnya zaman akhir yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Wa hadisnya inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jaran min saati rahmatillah. Kira usah takul hadis dhaif ta ora, sementing ora omonganmu. Yang jelas itu enggak sampai maudhu. Apa enggak sampai apa? di ngaji di teror lagi. Nek mari guyu kan. Kok bisa semewah itu ya tertawa di rumah? Ada apa? Pokoknya dulu cerita-cerita guyonan itu. Ada rumah kontrakan gerduone itu banyak. Iku gak iso ilang. Waras kontrake wong cerewet tanpa dukun tanpa. Sampai segitunya. Ya clear ya, jadi taubah itu boleh. Karena tadi balik-balik tadi. As-soleh atau as-sufi la yatakallamu illa an hal. Kalau orang alim itu bisa. Makanya saya sering cerita. Abu Bakar itu sudah Islam. Tapi Rasulullah merasa ada yang kurang dari Abu Bakar. Karena beliau sopan. Sementara yang musuhi Nabi itu ekstremis. Orang-orang yang kasar. Ketika melihat Umar tuh kalau tarung diukat tuh menangan. Dan dia petarung. Nabi itu doa Umar itu ya karena sifatnya itu. Tenan, pertama masuk Islam sang notok Abu Jahal. Kamu tahu berita hari ini? Saya sudah masuk Islam. Artinya apa? Lam yaktafi Rasul bi Islam Abu Bakar.
Karena hanya simbol adat. Tapi kira rasa jadi preman ya ora usah. Maksudnya iki cerita. Itu kan luar biasa pelajaran itu. Umar itu memang luar biasa. Setelah datang ke rumahnya Abu Jahal, terus dia itu tanya, jadi dulu itu mulai dulu itu ada orang Sewana. Siapa orang sini yang paling keras suaranya? Tukang MC lah itu. Tapi lanang nggak tapi ya. Nggak tertarik deh dari sini. Cerita. Terus kon ngumumno berita hari ini bahwa Umar itu masuk sampai segitunya. Alasannya sederhana. Saya ketika kafir bikin gaduh, makanya setelah Islam juga bikin gaduh. Itu kan unik. Nabi itu sudah ada Abu Bakar Islam, sudah ada beberapa sahabat, tapi masih nyun sewu cara bahasa kasarnya lam yaktafi fi Islam ya Abu Bakar. Karena ada fungsi yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Itu unik. Makanya lagi-lagi pentingnya orang alim. Orang alim akan cerita asy alama huwa alaih. Kalau orang soleh hanya yatakallamu an khalid. Itu kan mesti repot kan, jadi ilmu gak luas kan. Wah, aku nganti ngene iki mergo tirakat ning gunung ning gua. Iya kan? Poso 2 tahun. Oh, ribet kan? Sebenarnya dipraktekno macet kere kan. Ngerawak. Wa ilu yauma idzil lil mukadzibin. Terus innal muttaqina satamne wong sing takwa fi dilalin ing dalem iyub-iyuban etaka sufi asyarin. Tegese pohon-pohon sing rindang. Iflasam sakrona ana srengenge kumujud yuzul kang den iyub-iyub apa min khariha saking panase srengenge. Lah ini hebatnya tafsir. Kalau ini tafsir harus kita dukung. Orang di surga itu dalam naungan. Naungan kok apa enggak ada mata? Hari. Makanya diterangkan taka sufi asjarin isla samsa yudallu min harriya. Wa uyunan mata air fa biaten kang timbul utawa kang apa minal ma'i sanging banyu. Fa fawaki halan pira-pira woh-wohan mimase perkara setahun akan seneng sapa akeh ing ma. Fi tetep ing dalem iki dawuh iklamun utawi ngertekno. Nah iki pinter Imam Suyuti Imam Mahali. Ya di surga itu ada buah-buahan yang kamu inginkan. Kalau di dunia kan enggak. Kamu inginkan tapi uang kamu tidak cukup. Enggak ada budgetnya. Enggak keturutan. Jadi fawakihnya mungkin ada, tapi kesampaiannya yang enggak ada. Makanya di sini terangkan fihi tetep dawuh ilamun teng ngertekno bi annal ma'kala kan sakmene makanan wal masroba fil jannah iku bihasa bisawatin sesuai kepinginane ahli swarga. Bi khilafi dunya kali berbeda itu nya fa bi hasabima kelan milang-milang perkara ya jidu kang metu sapa ana sumso fil ahlabi ing dalem sing luwih kaprah. Kowe kan yo ngerti sing enak daging, tapi kuwate tempe kan akhirnya ya tempe. Kowe yo ngerti nek sing ayu misal usbek, tapi sing gelem iki ya wis. Lah kalau di surga itu bisa pesan sesuai selera. Nek ning donya ya wis paketnya paket takdir. Nah, selerane sih bener ya? Seleranya masih bener. Cara mengenai cara soleh-soleh nak cerita tawaf bertuaf nangis. Kenapa kok nangis? Wong sak menawa kayu kabeh ora koyo bojoku. Dadi nyesal dene. Sing wedok krungu Mas, akhire mangkel nangis pisan. Kabeh wong ganteng kecuali bojoku. Jadi surga itu sesuai keinginannya. Kalau di dunia sesuai takdir. Selerane sih bener ya, takdire sing selera sih bener ya. Wong selera apa-apa kesampaiane siji. Gak cara selera, karepe papai papa to siji. Papa, kesampaiane. Ngamuke. Ya, jadi fihi i'lamun bi annal ma'kala wal masrab fil jannah bi hasabi syawatin bi khilafid dunya fa bi hasabi ma yajiduna fil akhirah. Wa yuqalu lahum wa qulu wasrabu hanian. Kulo mangan sira kabeh wasrabu lan sira hanian hale kepenak. Halun ing mutahan ina sing enak kabeh. Ah, kowe ngopi ning omah, bro, kopi lho. Ngopi tapi gak hanian apa? Gak hanian. Was-was. Ini kalau ngopi di rumah was-was.
Makanya kenapa warung itu menarik karena tadi. Itu kan kopinya sama, tapi yang satu pakai senyum, yang satu pakai. Hanian. Kode kopi ini kok. Tapi itu normal. Orang repot istri itu bagus normal. Di mana-mana lelaki kalau takut istri memang keluar rumah mulai. Sampai ada riwayat Abad Turab itu kan Nabi dari Sayyidina Ali ke Sayyidah Fatimah enggak ketemu. Suami kamu di mana? Nak Sayyidah menang. Benahu wa benaki seun ya cari tidur di masjid itu. Ini kunane kuno itu. Makanya kalau ada orang sering ke masjid itu udah itikaf. Ada sana. Makanya ya sudah gitu lah. Ayo bima kuntum ta'malun min taati sing bima sebab perkara kuntum ta'malun min taati sing itu. Inna kadzalika kaya mungkono kadzal kama jazina kaya malus kita al-muttaqin. Tadi yang muttaqin dengan standar apa? Minimalis apa? Standar apa? Syukur-syukur ideal yang penting tasbih apa? Tasbih. Kayak yang didhawuhna Imam Fakhrul Razi tadi. Nazi malus ingsun al-muhsinin ing sing apik. Wa ilu yauma idin mukadzibin kulo mangane sira kabeh wa tamata ulan seneng-seneng sira kabeh utawi iki dawuh khitabun khitab lil kufari maring para kafir fid dunya. Kowe mangan ngombe kalian ing wektu sing sithik menawa zaman sing zaman. Wa ghayatu utai katoke tamat iku mu ilal mauti maring mati. Inggih wa fi adalan iku ing dalem kita ditun teng ngancam lulu lagu maring kufar. Saake-ake nikmat sing dipunyai wong kafir mung sediluk paling qadra umur dunya napa qadra hayati napa qadra napa hayati. Lah itu ada hadis yang indah ya. Rungokno tenan ini hadis sahih. Nggih somben. Kan iki sing ngaji aku akeh sing kere, akeh banget lah. Ya, kere itu utang, bojo ora percaya, soalnya problemnya banyak. Misalnya kere tok kan kena, kere ra diutang, bojo ora percaya. Orang terdekat kita enggak percaya itu kan berat ya. Oh, berat banget. Donga serapati mandi karena istijal kan orang kalau sudah kere kan dungane iku nuntut pangeran. Akhirnya kan tarkul adab. Maksa akhirnya gak sopan. Itu nanti, ini kata hadis tadi. Redaksinya gini. Yu'ta bi an'ami ahli dunia. Orang paling nikmat di dunia. Istrinya banyak, pasangannya banyak, semuanya nikmat. Terus fahu misal ghamsah. Dia dicelupkan saja di neraka. Dicelupkan sidik. Ghamsah itu dicelupkan sidik. Gimana? Dengan nikmat kamu selama di dunia enggak pernah menderita. Oh, enggak ada apa-apanya dengan azab ini. Ya sudah, sekarang itu jatah kamu. Walhasil terus dia neraka. Tapi diwawancarai dulu karena tadi butuh taubeh. Terus dikatakan lagi orang yang paling enggak pernah bahagia di dunia. Mulai lahir sudah menderita. Orang tuanya enggak senang, jelek, nasibnya jelek, enggak pernah senang dia. Mulai lahir sampai mau mati itu enggak ada itu. Semuanya enggak ada senang iblis. Terus sama Allah dimasukkan surga. Sekian menit. Gimana? Enggak ada artinya penderitaan saya di dunia. Jadi itu hadis itu sudah betul. Makanya, saya ini kan jadi kiai sebenarnya ya kalau nuruti problem ya banyak problem. Tapi kan problem saya kan ya diuji umat yang seperti ini. Saya anggap nikmat. Jadi kadang-kadang kita harus baca ka'alam yalbasu ila sa'atam minnar. Coba sekarang kan yang ngaji saya ini kebanyakan zaman saya kan 40-50 ke atas. Itu kan kayak kemarin. SD masih, kalau sama ngerti SD muka diiling. Itu kayak baru kemarin kita sekolah apa? SD. Kayak baru kemarin kita ngapalkan Quran mojo masih ikhlas. Bareng jadi kiai orang pati ikhlas. Makanya Mbah Mun itu kalau cerita kiai mbek santri dongane mandi santri gitu. Mandi santri cara Mbah Mun. Santri itu ngapalkan Quran tuh ikhlas. Khataman tiap hari. Anak SD kiai berapa ikhlas? Ngundang Suman kok di Barno. Ngundang jauh-jauh. Loh HP dhisik pidato ning pondok latihan pidato itu dipakai saja suka. Sekarang dipakai tapi enggak ada itunya gimana? Jadi santri unik banyak santri. Kamu ketika masih santri ketemu wong alim nyucukmu semua. Bareng dadi kiai rival. Jadi memang unik manusia itu.
Tapi orang-orang alim alama itu nganggep itu normal. Karena wa naza'na ma fi sudurihim min hillin ikhwan. Jadi Allah itu mencabut sifat itu setelah kita masuk surga. Makanya ngaji di sini orang tok hasud mek toha itu bagus ya. Itu orisinal apa? Ya itu orisinal itu normal. Makanya ketika Nabi kan salasun la yakhlu minhunna qalbu muslimin. Itu termasuk al-hasad. Orang itu harus ada hasad supaya seni ya, Pak. Nah kayak muni ku kere bedino umroh meskipun mergawe kan yo tetep seneng Mas. Wong ayu untuk ganjaran yo tapi untuk dosa kan kumpul kabel. Tapi dawuh Nabi itu bagus. Kamu tahu jalan keluarnya. Idza hasadta fala tabi. Kalau kamu terpaksa hasud, sementing tidak ngaco. Ya misalnya kowe ganteng bojomu elek ngono wae elek bojone wayu kan ora hasud yo aneh kan. Loh ada banyak orang itu di pondok baca mu'in bisa agak jadi kiai. Ini yang mujar robot. Loh kok udah hasad gimana? Loh ini yang biasa nak jirtoha. Orang jadi kiai. Sing ditakjil, iya keamanan ora jadi kiai. Dulu yang biasa nangkep gak jadi. Sing ketangkep ning dangdutan. Iya itu. Kok iso? Artinya gini, hasud itu gak bisa dihindari. Mengenai kata Mbah Mun, saya kebetulan 2013 haji sama Mbah Mun. Mbah Mun kalau ketika lucu, dunia sing apik ya hasud, cuma diwari Nabi falatan itu. Kelirune Abdul bin Ubay mesti tok ngasuti kekasih pangeran. Terus dihasuti wong ngene-ngene iki kan rapopo. Loh misalnya kangkang ini selama ini kan doa kasus sama Tuhan kan tidak punya akibat apa? Kualat ya tidak apa-apa, tidak ini biasa saja. Aman-aman saja. Itu ceritanya kan Abdul bin Ubay bin Salul hari itu aroda qaumuhu ayutawijuhu bitajilmu. Itu layak talifu fi isnan yang utara-utara. Satu masyarakatnya sepakat hari itu mau dinobatkan jadi ketua suku. Enggak ada yang berontak, semuanya sepakat. Pas hari yang sama Rasulullah rawuh. Nabi itu mulai dulu kan punya daya tarik. Makanya kata Bangun, ono ulama ada di daya tarik, rapati ulama. Karena ulama itu harus satu. Abjamanya khasnya Nabi itu punya daya. Mana dorofi wajhi alima anahu laisa biwajhin kadzab. Orang ke Nabi semua. Enggak jadi ada penobatan. Lalu itu cara wong normal kan mesti wah semana itu harusnya. Gelap. Makanya saya menghukumi diri saya sendiri. Nak toha pidato saya datang tuh haram. Karena dia jumawa jadi lakon terus wajib. Loh, saya itu pernah ada yang tanya, Gus kenapa jenengan tuh kiai yang merakyat kalau diundang di desa-desa agak mau datang. Saya sering datang lagi nggak pas acara pengajian. Saya sering di Pak DGP ke kiai di desa, saya ada pengajian. Ternyata kiai itu lewat turun sama saya. Untuk gue jenengan teko, ada olah kok. Cerita. Saya tadi harus dapat 200.000. Kalau jenengan datang, yang dikasih jenengan. Karena kalau saya datang yang ngisi masih saya. Makanya pertanyaannya kan dua. Kiai top ke kampung itu merakyat ya bisa, memahjubkan ya bisa. Kayak toko besar di kampung itu kan. Ngrosir orang kampung kan mata ini retail. Loh dulu itu pernah, ini kisah nyata. Saya tuh punya teman akrab. Pas Jumatan, lalah bangun di Jumatan di situ. Nah khotib itu kan ya rodok kacau kan. Sudah naik, pegang tongkat, ngandani orang gitu kan kacau kan khotib itu. Bangun di bawah, bangun sengaja. Sakit datang itu. Tak tiri, kena apa loh? Wow, bangun khotib datang. Semenjak itu bangun diceritanin terus. Nak ngono kiai itu rapi sholat, enggak sof awal. Karena mengganggu kestabilan khotib. Saya dulu ya janggal. Kisah Rais Amdu kisah kan sepupunya bahasa kan bahasa saya sering gitu. Itu kalau Jumatan komat Mas, terus gelar sajadah, beliau pakai serena. Ngerti tahu bahasa kan? Pakai serena terus kalau sudah komat turun, terus digelar, ya salam langsung pulang. Dulu saya janggal. Ternyata semua kiai di sana itu seneng. Kamu bisa bayangkan, misalnya toha khutbah terus aku nengisor, terus usikum, terus jumawa. Habis itu saya bilang, sekarang dunia sudah rusak semua. Banyak orang mengabaikan sunnah Rasul. Ngarepe Syekhul Masayah kan. Ada Mbah Mun, ada Basal kan yang meriang. Meruntuh.
Makanya itu menurut saya Rasulullah itu luar biasa. Itu kan satu ketika Nabi datang Abu Bakar langsung mundur. Itu kan basaria semua. Dan peristiwa itu hanya sekali. Itu bukti itu memang masalah. Makanya jadi apa? Pelajaran. Itu kenapa kalau saya itu sofawa. Saya sering kadang suami khotbah. Gus ngapunten Gus khotbah. Ya bisa suwe-suwe. Tak jamin tak rungokno tenang ya. Jadi wayusannu istima'ul khotib itu ono istisnae. Karena kalau terkenal orang alim dengerin grogi Mas. Itu dia seneng kan ustaz tak jamin orang-orang ngrungokno. Senengnya itu. Ini kan lucu kita kena kitab istima'ul khotib, tapi ada khotib yang enggak siap diistima'. Ya makanya kaidah fikih penting al hukmu yasuru ma'ilatihi wujudan wadan. Saya ngasih guyon itu ya karena wasiatnya Bapak. Ngomong serius itu kayak menggurui, ngomong serius itu kayak menggurui. Itu kalau di Indonesia kan masalah. Orang ngomong serius kan kesannya menggurui. Tapi nak guyon, relax itu kayak setara. Itu ya ada ilmunya. Lo cecil. Lo coba. Misalnya Mas. Sama ngerti. Aku pernah. Umroh loh. Aku nak umroh kan awam Mas. Ya nyampe awam. Kan utawisnya kan ngomong. Rangno kubah, ukot. Kan lucu kan. Oh ikut. Oh berkhusus. Akhirnya rapat enak loh. Akhirnya hari kedua aku gak ikut Tur City. Udah saya gak pernah ikut. Senengnya. Padahal saya sebetulnya sebagai manusia ya kepengen lah. Delok unta-unta atau apa. Gara-gara mengganggu kestabilan status ini. Sampai anak saya yang rusuh. Pak gak ikut. Gak anak. Ternyata menyenangkan aku gak ikut tuh. Berarti kan hadir saya dikehendaki. Iya, jadi maksud saya, Mbok yo ngaji tuh. Makanya ini pentingnya fatwanya orang alim. Beda dengan fatwanya orang apa? Soleh. Orang soleh itu la yatakallamu illa an hali. Kalau orang alim tuh yatakallamu ala ma huwa alaih. Dia proporsional. Makanya Nabi itu luar biasa. Ketika dengar ada orang yang soleh, itu enggak pernah sowan Nabi. Kampungnya itu sudah sowan Nabi. Dia sendiri enggak sowan. Karena ibunya itu sangat egois, enggak mau ditinggal. Wah, hasil orangnya punya terkenal namanya Uwais apa? Al-Qarni. Itu Nabi pesan nanti kalau ketemu Uwais kamu minta doa. Padahal dia tuh nangis. Karena tetangga-tetangganya sudah sowan Nabi. Dia enggak sowan karena ibunya ini egois. Sebenarnya dia lakian Nabi ya. Fi ahdin Nabi fi zamanin Nabi. Tapi dia malah dinobatkan Nabi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Karena apa kata Uwais? Saya di sini itu juga bagian dari syariatnya Nabi, yaitu birrul walidain. Dia sangat sayang sama ibunya. Ya, secara fisik tidak sowan Nabi, tapi perilakunya semuanya terbentuk, terinspirasi oleh Nabi. Mulane ini kowe nak umroh ae. Orang yang sholat di seluruh dunia itu bentuk penghormatan pada Ka'bah. Nyatane madhepe tetap Ka'bah. Makanya saya termasuk kiai jarang umroh. Angger sing ora kelawar apa? Gus saya ini hidup orang Islam tidak pernah umroh. Sudah sholat kamu sudah umroh karena madhep Ka'bah. Sebenarnya enggak madhep Semeru apa. Terus masa itu cukup terus wacana ayat. Ka'bah itu kata Allah lit-thaifina wal aqifina warruka'i sujud. Jadi Ka'bah itu didesain untuk orang sholat, bukan orang sholat didesain untuk Ka'bah. Jadi kamu itu keren. Ka'bah dibikin Allah untuk kamu itu. Enggak ada maklar umroh ada kuat. Kalau enggak kuat enggak usah tuh. Tapi maklar umroh lucu. Dari seneng Nabi kok ora tahu umroh. Ya jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya ngendikan Imam Bukhari, fa'alam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi apa fabada'a. Jadi tidak ada kata yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Menunjukno syaraful ilmi, apa menunjukno apa? Mohon kalau terus ya mutakin tadi ya yang dikatakan Imam Razi. Kok angger Islam ya mutakin. Qalilan minaz zaman ghayatu ilal mauti wa fi hada tahdidun lahum innakum mujrimun wa yawma idil mukadzibin wa idza kirana kana jani tapno lahum maring wake apa irka'u ay sallu surata sira kabeh la irka'un ora gelem rukuk sapa ngake la yusallun yen acara balawa apa min itlaqil ba'di wa iradatil qur'an ngono kowe dadi pengagum Quran Allah hanya bilang rukuk makanya saya hanya ya jenenge aliran ya makanya menurut saya
meskipun torofan minhu belajar semua ilmu itu penting. Misalnya kira nekuni balaghah ya tahu belajar balaghah. Ben ngerti min itlaqil badi wa iradatil qul. Atau itlaqil qul wa iradatil apapun itu ngerti lah. Kalau gini kan masalah. Misalnya rukuk hanya nyebut rukun makanya repot gerakan kono kembali ke Quran, kembali ke mana? Maksudnya itu terus piye? Nak balik itu terus memangnya kita pernah keluar kan tidak pernah. Kan repot kembali ke sunnah ke Quran. Memangnya kita pernah keluar. Kalau kamu silahkan kembali kan sudah terlalu jauh. Nah, kita masih di dalam disuruh apa? Iya kan repot. Coba ya kalau ayat-ayat gitu tuh kan banyak. Min itlaqil ba'di. Misal contoh paling gampang di fikih, saya paling suka itu nyontohkan fikih. Ketika mendekati adzan sani, kalau di Indonesia adzan apa? Sani. Kalau di Arab kan hanya satu adzan. Idza sa'idal khatib alal mimbar. Memang nyontohkan di Indonesia itu agak repot. Kan Allah jelas bilang wadarul be, Allah ngendikan wadarul be. Lah kalau kamu fanatik Quran kan main HP, mandi, makan, kan enggak be. Innama amara wa bitarkil be walam yakunna bitarki wiril be. Oh, sarap. Mestinya kan ibaratun, baik itu ibaratun amma yaswalu idrokal jum'ah. Ya sudah, cek baik angkana awirahu cek baik atau yang lain. Kamu bisa bilang min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau kias dengan make aleh. Misalnya main HP adalah sahil an idrokil jum'ah. Berarti fi maknal baik. Makan ya fi maknal baik. Kan terus kepenak. Nah kita yang ngasih sampai gitu terus ini gimana malah ngasih kita besar-besar lupa Quran. Kembali ke Quran dan hadis. Wah, repot. Nah, aduh. Aduh, repot. Wa idza qila lahum apa irka'u asallu salata sira kabeh la irka'un ora gelem rukuk sapa ngake la yusallu. Wa ilu yauma idzil lil mukatsibin. Ya nanti tak teruskan surat Naba ini surat juz amma iku wingi diwaca mulai duha apa Naba Mas? Berarti satam ya. Terus apa? Duha. Wes sesal lam yakunil ladina kafaru. Itu kan termasuk surat duha. Sing wa mata farqa langsung. Orang itu kalau urut bisa, kalau dipotong-potong nggak bisa. Amatir kalau dipotong. Gampang sih urut sampai dadakan. Oh ada nih. Asal lama tafarroko. Terus. Ada orang itu Sulawesi dulu ketika saya masih open house, orang Sulawesi. Saking senangnya saya kesini ingin menafsirkan Qurannya di sama. Karena saya sibuk, saya masih open house, belum jelasin. Takon idza samsu kuwira jangan nangis. Jangan itu kok itu mirip-mirip. Akhirnya apa? Ya sudah keluar. Ternyata PD juz amma itu masih ada gendari. Oh, ya ada orang tahu ini enak mas. Itu enak lah. Kalau udah samsu kuwira tuh, jajal. Urut aja. Ini samsu kuwira. Ayo nih, apa nih pun. Ini samsu kuwira. Ayo. Ini samsu kuwira. Terus kok nggak disan? Tidak satu kira ada juga dari jual sirat dari saru, sirat dari khusus sirat dari bahari sirat, bisa dari mau satu sirat dari damping sirat dari suhu sirat, dari sama sirat dari kaki musuh sirat, tak ada warai. Semandiri. Tapi seneng ngapalkan Quran. Mohon doa terus no. Wailu yauma idzil. Nah, ini alhamdulillah belum dirubah. Tetap wailu yauma idzil. Fa fi ayyi hadisin wangkalan dine ngendikan aduh ini repot. Artinya gini ya, hadis itu mayitahaddatsu bi, enggak ada hubungannya dengan hadis wali ane qadim.
Jadi kamu jangan ikut Mu'tazilah, ikut Abu Duat yang Khalifah Ma'mun ya. Satu Quran itu Khalifah Ma'mun. Hadis di sini itu mayita hadis sufi. Quran itu kan jadi bahan apa? Diskusi. Sehingga disebut hadis. Tapi tidak bisa kamu jadikan dalil bahwa Quran itu tidak qadim. Karena al-murad bil hadis sunnah itu al-Quran. Ma'ana al-Quran kalamullah qadim. Ya, jadi kamu kudu pintar-pintaran. Aku masih hadis ini itu apa? Quran itu tema yang menarik. Berarti dijadikan bahan apa? Diskusi. Mayita hadis. Tidak ada hubungannya dengan hadis yang wali aneh qadim. Ayo terusannya ayat apa? Gentinin sifitulah. Mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Nah, jadi sebagian Quran juga disebutkan apa? Muhdas. Muhdas itu artinya apa? Quran itu menjadi jawaban untuk peristiwa yang terbarukan. Sehingga bayanul Quran itu yang muhdas. Bukan Qurannya yang muhdas. Nah, Misbatul Mu'tazilah ya. Sampai berdalil gitu kan. Sampai jadi miknatul apa? Quran. Ya sama ukhimat. Objek kan. Ini Misbatul Mu'tazilah. Mana ngaji be wong alim, coba wong soleh. Nak bab ngaji loh ya. Karena wong soleh itu repot. Neng bab ngaji saulang lagi kowe terus gede wong soleh kualat ya. Tapi di bab ngaji mulai dulu itu gitu. Makanya kata Mbah Mun sering pesen saya, Islam tuh gak pernah dirusak wong fasik. Sing rusak wong soleh iku khawarit. Wong khawarit itu kan ngendikane Nabi kan takdiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum. Enggak ada apa-apanya ibadah kamu dibanding orang. Justru karena solehnya itu problem dia ketika fatwa itu problem. Nak soleh wae sunak glunus. Wiridan, wae mangan-mangan, ora usah fatwa apa? Pancen bloyor betul. Wae ya. Lu terus wong saleh sing seneng umroh itu ya bokasane umroh. Fan khali apa ya takallamu. Ya jadi hadis di sini itu apa? Mayuta hadis itu bukan enggak ada hubungannya dengan judul apa? Qadim. Fafi'ai hadisin mongko kelawan dine pembicaraan badal Quran yuk minuna iman sapa ngake. Ela itu se ora iman ora mungkin apa iman wong akeh diwiri lan saliyane Quran ming kutubillah sanggeng boro-boro kitab Allah badha takdzibin sause goroh nene kufar bihi bil Quran. Bukan istimali karena mengkune Quran. Nah ini yang mulai Imam Suyuti dianggap salah ya. Tidak salah tapi dianggap salah karena istimali ala ijaz alladzi lam yastamil alaihi ruhu itu masalah. Ya karena kesannya kutubuwah sing wirul Quran itu tidak apa? Ijaz. Makanya bicara langsung dibenerin itu. Falo qala fi ta'lil li anal Quran musaddiqun ini kan saya baca. Listimali ala ijaz faqad satruse. Nah terus wa ta'lil la yuntiju maqala al-mufassir min adamil imkan. Idh yajuzu ayyuminu bi wiri ma adami ijzai. Wa yakdzibuna wa yukadzibuna bil Quran lil al-mu'jiz. Falo qala fi ta'lil anal Quran musaddiqun lil kutub al-qadimah muwafiqun fi usuliddin fa yalzamu min takdzibu lil kutub li anna fi ma fi ghairi mujtahidin falimkin al iman bi ma lakana awlana lakana. Artinya gini loh. Takdzib sama tasdik itu kan fi'lul qalbi. Bisa saja sudah tahu Quran itu ijaz tetap enggak iman. Ada Taurat meskipun tidak ijaz tapi karena muta'assib ala Musa dia tetap iman. Ya sama lagi kan bisa saja ada orang karena muta'assib ala Musa kal Yahud amanu bit Taurat meskipun enggak mukjiz misalnya angkaru bil Quran atau angkaru Qur'ana meskipun itu mukjiz. Nah, makanya alasan ijaz itu tidak alasan sing jamak maneh. Makanya ingin nyasawi itu alasannya jangan gitu. Orang yang mentakdzib Quran pasti mentakdzib kitab-kitab yang lain karena isinya Quran itu sama. Quran kan musaddiqal lima baina yadeh. Ya, masuk akal ya komplainnya apa? Komplainnya Sawi itu. Nah, jadi ya, makanya ini dibaca saja. Kamu harus mikir, mau orang mikir, ada saya gini. Ya biasa rapi. Saya tuh kalau punya umat gini Pak DGB, saya ingetin tuh Nabi itu punya umat Jufatul A'rab. Tapi itu menjadi Nabi itu tambah fresh. Orang Jufatul A'rab kalau tanya, ya Rasulullah katanya orang mati itu dihisab. Iya pasti dihisab. Yang menghisab siapa? Hasabah binafsi, Allah sendiri yang menangani. Iya, bagus lah. Fawal harus guyu-guyu. Ditanya, woi kenapa kamu sensim? Hubungan saya sama Allah selama ini baik-baik. Makanya nanti juga baik-baik. Kata Nabi, fakuhal Arabi. Jadi dia punya logikanya apa? Sendiri. Terus ada tanya lagi agak orang ajar kali ini.
ayat hakur robbu ya Nabi kan pendidikan. Inna wa ayat hakul salah satu ini. Nabi Allah itu tersenyum sama orang ini. Ayat hakur robbu ya Rasulullah, masa Tuhan itu pernah tertawa? Iya. Allah itu tertawa seneng kalau ada orang gini-gini. 3 yang disebut Nabi itu 3. Lan na'jima min rabbin yadhaku khairan. Kalau kita tidak pernah kehilangan kebaikan, kalau punya Tuhan kok mau senyum, baiklah berarti. Enggak ada masalah. Jadi enak saya jawab Nabi itu dulu itu hubungannya dengan padahal dia cara berislam kacau. Masa diajari ajaran Islam itu apa? Oh, sholat 5 waktu. Itu aja yang wajib iya. Terus puasa. Hal aliyah ketika yang terangkan wajib. Fawa wala azidu ala hada wala angkus. Saya akan jenis Islam yang pas. Tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak Senin Kemis, tidak Asyura, pokoknya pas. Itu di depan Nabi sudah bersumpah wallahi la azidu ala hada wala angkus. Ini bedane di kialim, fatwane objektif. Kayak ketemu kayak dalail, tapi ya dalail loro kowe. Artinya kalau fatwa itu ikut ilmu yang enggak wajib selamanya enggak. Sama juga di kitab Sulam Taufik termasuk salah besar adalah ijabu malam yajib. Karena Anda musyarrek. Anda apa? Musyarrek. Nah, tapi nek misale iki dalail ngomong ke poso kena itu ora yo. Ya ora poso kabeh. Jadi guys, saya itu pernah lihat dialeknya orang mulzim dari Thariqah sama orang fikih. Kulo jajal ora wajib, Jong. Nek mbok lakoni apik, ora mandi tenan. Orang rawat tenan. Ya tapi ilmu konstitusinya itu segala-galanya. Buktinya ono hadis wallahi la azidu ala hada wala anqus. Terus Nabi ngendikan man sarrahu ayanzura ila rajulin ahli jannah falyanzur ila hada. Siapa yang suka melihat rajul ahli jannah lihat ini yang Islamnya pas-pasan. Mulane aku termasuk dari wong akeh saya ini orang alim termasuk ibadah tapi pas-pasan itu. Karena tasdikon di hadal hadis. Ya wa amalan di hadal hadis. Lah kowe kan wis kadung duwe cerita. Kudu nglakoni sunat, menawa ana kholalan fil fardhi dijaber ambek sunat. Salahmu riwayat yo gitu. Saya riwayatnya si wallahi la azidu ala hadza wala anqus. Kalau nggak ada Arabi itu kita nggak tahu jadi bos. Ya nggak tahu makanya. Sahabat-sahabat yang baik itu kan nggak enak. Nggak enak kayaknya. Ini termasuk awamul. Iya, kan mesti nggak tahu sahabat yang fokus-fokus jaga etika. Nggak tanya kalau Nabi nggak tanya terus. Jadi berkahnya Arabi itu masya Allah. Tawalla bi nafsi, naam khasaba bi nafsi langsung fawalla. Fawalla dohikan. Nabi tanya, loh, kenapa kamu senyum? Hubungannya apa? Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Maka nanti juga baik-baik saja. Tapi Nabi ngendikan apa? Faqwa hadal Arabi. Jadi beberapa hadis itu loh, almarhum anak habba itu barokah bedui semua. Nabi itu khutbah, nerangkan kiamat. Oh, dahsyat kiamat. Itu tanya, Nabi, engkau itu menerangkan kiamat enggak ada tanggalnya. Yang benar aja supaya kita persiapan mata saat. Jangan cerita jasanya tok enggak ada tanggalnya. Mata saat. Nabi ngendikan, dibalik kan. Ma'atadalah. Lalu kepersiapan kamu apa kok berani tanya? Fa wa ma'atadullah kafira salatin wala zakatin wala saumin walakin uhibbuka. Oh, akhirnya Nabi jawab almarhum aman ahabba itu baru kayak bedui. Makanya semua orang itu utang jasa sama hadal bedui, hadal arabin. Itu sahabat priai kan itu tengah-tengah khutbah, bukan sowan. Orang khutbah di sela itu kalau enggak bedui banget itu enggak bisa. Ya cangkem betul itu. Ini Madiun ini. Ya jadi yang listimali ala ijaz itu ya kita ikuti tapi masih versi ya. Kalau versi yang disawi itu kan jelas Quran itu musaddiqal lima. Makanya takdzib bil Quran berarti takdzib di kulil kutub. Ala isa ala di kang Islam kang ramu ko ali ngatas ijaz apa wiru ya niku. Ini nanti